tahun 2025 menjadi tahun kelam bagi industri tekstil dalam negeri. Dari sisi produksi, angkanya kian tergerus akibat permintaan pasar yang menurun seiring dengan membludaknya pasokan impor. Indikator kekelaman tersebut dapat dilihat dari berbagai informasi yang menunjukkan jika gelombang PHK di sektor ini masih menduduki peringkat pertama di Indonesia. Di sisi lain, untuk menjaga kestabilan industri tekstil dalam negeri, pemerintah melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat daya saing industri tekstil dan produk tekstil. Lalu, seberapa besar pengaruh kebijakan ini dalam meningkatkan daya saing industri tekstil lokal? Apakah operasi pasar kepada barang-barang impor yang gencar dilakukan pemerintah memiliki keuntungan di masa depan? Simak diskusinya dalam editorial review. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan kembali mengulas sosok calon raja di Kasunanan Solo, Jawa Tengah. Sebagai pengganti raja sebelumnya, sosok ini akan diberi nama sebagai Pakubuwono XIV. Di balik rencana penobatannya sebagai raja pada akhir pekan ini, terdapat sekelumit percikan di lingkungan keraton. Dari mana datangnya? Ikuti paparannya bersama redaktur Detik Jateng. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan penulis gadis kretek, Ratih Kumala. Kepada Detik Sore, ia akan menceritakan berbagai hal di balik buku barunya yang berjudul Koloni. Buku yang menyajikan perebutan kekuasaan di dunia semut ini akan mengajak pembaca untuk mencermati perebutan tahta antara 200 semut. Apakah cerita ini mencerminkan situasi di dunia nyata? Temukan jawabannya di Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afi Farhan dan Laya Lia. Detik Sore nggak cuma hore-hore. We're back everybody. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya emang hidup tuh kadang-kadang dia menarik, kadang-kadang dia tidak menarik ya. Kadang dia maju, mundur, pergi, lalu menghilang. Cantik ya maju mundurnya. Tadi lumayan cantik ya yang belakang kita maju mundurnya ya. Agak mengejutkan sih. Lumayan mengejutkan, buat kita juga mengejutkan. Tapi mestinya ini tidak mengejutkan buat Detikers ya. Kita kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, bareng sama Laelia dan juga Justin Timberlake di sini. Yes. Tapi hari ini aku merasa sangat mirip seperti teman-teman JKT48. Masa? Dengan Which gaya rambut generation? Mungkin yang terbaru. Semua generasi dia begitu ya gaya rambutnya sama ya. Mirip-mirip sih. Gue buta banget sama idol-idol kayak gitu. Jadi please enlighten me. Gue juga berhenti cuman sampai melodi doang sih. Oh tahu gue melodi ya. tahu. Cuman kalau yang sekarang-sekarang ya Freya, kayak gini. Freya. Bener-bener Freya. Ya kan? Z. Yang rambutnya pendek. Z main film juga gak? Iya main film. Film apa dia terakhir? Ingat gak? Di Gue ingatnya Freya 1 kakak 7 ponakan. Oke, boleh. Ya dia kan biasanya kalau pas lagi konser gitu, dia ini kan perkenalan kan, nah kayak gitu coba. Oh merah sana, oke. Gini dia tuh. Halo, namaku Laelia, gitu. Apa kabar teman-teman? Gitu. Begitu Terus teman-teman. nanti harus disambut dong. Oh gitu iya, semua. ulang lagi dong. Ulang lagi. Semuanya ya. Ya, oke. Ulang dari dia dulu. Hai, namaku Laelia. Hai Lea. Hai Detiker semuanya juga, perkenalkan. Oh enggak kenalan lagi lah ya udah tadi. Coba juga dong, yang cute, yang kyowo. Sup everybody. Enggak ya. Enggak gitu dong. Enggak bisa, gue cute, gue orangnya yang seukak gitu. Kembali lagi di Tralala Trili gitu ya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Tralala Trili. Oh, ada yang nonton lebih ke kayak trauma ya lihat kita jadinya ya. Anyway, Detikers, kita akan menemani kalian semuanya dengan beragam informasi menarik sampai ke jam 5:30 sore nanti. Hari ini sudah hari Rabu tanggal 13 November. Gua tadi sempat kepikiran pas lagi siap-siap gitu mau berangkat kantor. Apa tuh? Kayak sebenarnya hidup tuh singkat ya.
Karena ada masalah apa nih tiba-tiba lu kepikiran hal yang kayak gitu? Enggak, karena gue ngerasa kayaknya baru beberapa hari lalu deh gue merayakan November datang, kayak ini udah makin dekat ke akhir tahun gitu. Betul. Nah, tiba-tiba ini udah 13 dan udah mau hari Jumat lagi. Yes. Anyway, tahun depan, minggu depan itu udah tanggal 22, minggu depannya lagi udah tanggal 29. Kayak seminggu 2 minggu tuh kalau nggak ditunggu cepat banget berlalunya. Cepat banget. Tapi memang untuk 2025 ini terlalu cepat sih menurut Masa gue. sih? Iya. Karena udah di penghujung lagi. Iya memang sih. Iya kan? 2025 tuh kayak sekelebat doang. Kenapa ya? Apakah itu faktor usia? Kayak kita semakin dewasa tuh ngerasa Atau mungkin hidup tuh karena semakin banyak yang cepat terjadi gitu. kali di tahun 2025. Jadi kayak aduh buru-buru semuanya gitu. Ada kejadian 2025. ini. Apa hal baru di 2025? Oh, hal baru buat gue di 2025. Mhm. Gue pertama kalinya nonton Linkin Park. Ah, oke. That was maybe highlight dari 2025. Itu bulan apa? Februari. Tuh kan? Cepet banget Bener. berarti. Udah sekarang udah November. Udah lu juga udah mungkin lupa beberapa Udah memorinya. menua. Nih keriput gue udah tambah ada 10 Langsung. di sini. Langsung nambah kan. Uban juga tadi habis nyambut-nyambutin uban lu kan. Lumayan nih. Tapi emang sih kalau memang apa namanya, kalau kita menjalani aktivitas tuh kalau nggak menghitung hari, menghitung detik, menghitung waktu, emang berasanya cepet aja gitu ya. Yes, memang mungkin apa harus ditungguin? Justru Biar yang nggak usah kerasa. ditungguin. Katanya kan nggak mau ngerasa terlalu cepat. Iya juga sih ya, tapi kalau ditungguin jadi kepikiran. Kayak iyalah. aduh, cicilan masih berapa tahun lagi gitu misalnya. Kalau yang itu memang ya, Ditungguin kan. mau ditungguin gak ditungguin tetap kepikiran sih ya kalau yang itu ya. Kepikiran lah. Kalau Ayah apa aja yang jadi highlight, kalau boleh di highlight di November ini? 2025 2025, ya. iya. 2025 Highlight yang paling lo inget gitu. ini jadi salah satu tahun yang kayaknya banyak banget olahraga gue coba. Oh ya? Iya, dibanding Apa tahun-tahun olahraga sebelumnya. apa aja yang udah dijajal? Tenis. Akhirnya tenis, terus padel juga di tahun ini. Terus Ini juga sebenarnya futsal juga kan? oh iya, gue lagi melatih diri untuk menjadi timnas Sama tim futsal futsal putri. putri. Sama gimnastik juga dia guys, bisa gelantung-gelantungan gitu. Pengen sih rasanya gue kembali lagi, tapi gue memang dulu ikut atletik yang cukup Serius? aneh, niche. Gue adalah atlet tolak peluru dan juga lempar lembing. Gua tahu tolak peluru, gue masih hafal gerakannya, guru olahraga gua ngejelasin. Sekarang contohin. Ini nih pelurunya nih ya. Aha. Dia harus gitu. Iya, Nggak betul, boleh, betul. nggak boleh gini. Iya, Karena harus dia lurus. dorongan dari belakang. Jadi kayak ada posisi Betul, betul. bahu juga Jadi kan. kayak lo agak balik dulu belakang Betul. gitu, terus lo maju. Dan aneh itu kayak gaya pegas jatuhnya kan. Iya, Kan mirip gaya pegas. kayak Dan gitu. anehnya ada orang-orang yang bisa nolak peluru itu dengan sangat, Dan sampai jauh banget. iya asli. Betul. Kalau Arhan kan ngelempar bola tuh dia nggak nolak, dia lebih kelempar kan. Dia itu Benar. bisa kencang karena Dilambungkan ya. kayak ketapel gitu. Betul. Tapi kalau ini tolak peluru tuh emang bener-bener lo mengandalkan gaya apa ya? Kalau tolak bala, nah ini tolak bala nih caranya. Ya Iya. ampun. Jadi tahun ini banyak sekali olahraga yang akhirnya gue terjun lagi lah gitu. Banyak sekali olahraga yang dijajal, tapi jangan coba-coba menjajal bicara sembarangan. Kenapa? Ya, karena ada orang-orang yang akhirnya ngomongnya mungkin bukan sembarangan ya, tapi nggak tahu deh. Ini bisa dikategorikan mulutmu harimaumu jadinya. Ada Oke. beberapa kasus. Kasus pertama deh ya, kita coba sampaikan bahwa bukan hasil, dari buntut tudingan ijazah palsu ke Presiden Joko Widodo yang dialamatkan oleh Roy Suryo. Hari ini akhirnya pemeriksaannya dimulai, Detikers, dan Roy Suryo juga sudah menghadiri pemeriksaan ini soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi yang dihadiri pada hari ini di sekitar pukul 10.16 pagi. Mereka datang ditemani kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin. Sementara itu juga ada Dr. Tifa yang hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini, yang hadir juga lebih dulu daripada Pak Roy Suryo begitu. Nah,
Pemeriksaannya sudah dilakukan dan membawa sejumlah barang bukti juga yang akan ditunjukkan kepada pihak penyidik terkait tudingan yang dilakukan begitu ya. Polisi sendiri sebelumnya sudah menetapkan ada 8 orang yang menjadi tersangka gara-gara menuding ijazah palsu Presiden Jokowi. Karena mungkin akhirnya dinyatakan tersangka karena tidak terbukti begitu bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu gitu. Ini salah satu kasus yang membuktikan bahwa adalah mulutmu harimaumu gitu. Ada kasus lain juga kan ya? Iya, dan ini sebenarnya kasus yang lama banget ya menurut gue, kayak belum beres-beres juga, dan kayaknya makin banyak juga sebenarnya yang akhirnya jadi jadi tersangka lah, dianggap jadi tersangka kan. Betul, karena sebenarnya kalau mau dibilang tudingan ijazah palsu banyak banget kalau kita lihat di internet. Iya, itu menuding kan. betul. Itu nggak dikategorikan tersangka juga tuh. Coba sebagai jurnalistik bagaimana? Sebenarnya sampai Masalahnya gue tahap bukan mana sih? jurnalis hukum sih. Jadi kurang paham nih hukum yang kayak gini-gini. Karena kan sempat ada juga tuh kayak anekdot ya. Bahwa ada aliansi dari Partai Golkar yang juga ingin mempolisikan orang-orang yang membuat meme terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia atau Betul. Ketua Umum Golkar. Yang katanya yang ikut mau dilaporkan juga adalah yang repost juga. Benar, itu lucu banget. Itu lucu Pas banget dicek sih. ya repostannya ada berapa ribu orang. Iya. Terus kayak, oh penuh nih penjara nih ya. Bener. Dan bilang ada karnival ya. Sumpah itu lucu sih. No hate, no offense. Cuma ya kita nganggap ada beberapa netizen yang akhirnya mencoba untuk membuat ini menjadi sebuah konten. Dan we find it funny karena bikin ketawa banget karena itu tadi, karena sepertinya tudingannya tuh cukup nyeleneh karena yang mau dilaporkan juga termasuk yang nge-repost gitu kan. betul. Belum pernah kejadian ya kayak gitu ya. Kayaknya Lumayan mungkin banyak nanti soalnya. abis itu yang nge-like juga. Kayak banyak banget Harusnya likes-nya. like termasuk repost ya. Kan sama-sama nyebarin. Gitu. Iya sih. Ya mungkin kita tunggu ya berita selanjutnya. Karena kan udah dibilangin kan akan saya penjarakan semuanya. Ya, walaupun akhirnya nggak jadi ya. Gak jadi sih. Kayaknya memang diproses gak cukup gitu. juga penjara di Ini Indonesia. sama borgolnya. Borgolnya gak pas ya. Ntar pakai talitis. Ya ampun. Selain kasus tudingan ijazah palsu juga ini ada, Ada apa lagi yang nih? ikut diadukan ke polisi karena mengucapkan sebuah pernyataan yang rasanya dirasa oleh satu kelompok itu tidak tepat begitu. Seperti yang dialami oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptaning yang menghadapi aduan di Bareskrim Polri soal pernyataan beliau tentang kalimat Soeharto bunuh jutaan rakyat. Aduan ini dilayangkan oleh Aliansi Rakyat Anti Hoax kepada Ripka Ciptaning dan kemudian ini sudah dikonfirmasi juga ke salah satu politisi PDIP juga, Guntur Romli, yang pada akhirnya mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh kadernya ini merupakan fakta. Tapi katanya Mbak Ripka siap untuk menghadapi tuntutan ini begitu ya, soal pernyataan beliau Soeharto bunuh jutaan rakyat. Dan kita lihat seperti apa muara dari kasus ini, karena sepertinya banyak banget ya aduan-aduan seperti ini ke polisi dalam waktu terakhir ya. Apalagi memang setelah kasus kemarin kan penyematan ini ya pahlawan nasional kan. Betul. Itu juga sebenarnya memang pro kontra sih, karena juga nggak cuman persoalan Soeharto gitu, tapi juga Marsina juga kan sudah mendapatkan gelar pahlawan ya. Iya. Kemarin penuh haru juga. Jadi memang minggu lalu ya ramai sekali lah kejadiannya ya. Lumayan banyak ini ya. Walaupun tiap minggu selalu ada berita-berita baru yang cukup mencengangkan, baik dari dalam maupun luar lingkungan pemerintah gitu. Ya itulah makanya hadir Detik Sore di sini untuk kasih tahu kita semua biar kita update terus gitu ya. Yes. Anyway, salah satu kebijakan dari negara luar yang gua rasa cukup bisa ditiru juga harusnya di Indonesia,
yang Apa tuh? dilakukan sama Australia baru-baru Kenapa? ini. Soal larangan bermain media sosial atau menggunakan media sosial untuk anak-anak dan remaja yang usianya masih di bawah 16 tahun. Oh, dan ini bahkan bukan cuma larangan kayaknya ya, tapi memang tidak bisa digunakan ya. Nggak Kayaknya. boleh. Ada permissionnya ya, harus Betul. ada permission untuk ngasih tahu kalau oh ya ini di atas 16 tahun kayak gitu. Karena sebenarnya beberapa negara sih udah melakukan kayak itu gitu. ya? Iya, jadi nggak bisa diakses sama sekali. Bahkan kayak beberapa teman-teman gue yang tinggal di luar akhirnya dan punya anak gitu ya. Jadi YouTube-nya itu memang YouTube Kids aja akhirnya. Tapi kalau misalnya anaknya katakanlah berusaha mengartifisialisasi umurnya gitu, alias pakai data orang lain dan segala macam, mungkin nggak? Atau seberapa bagus mitigasinya di sana? Kayaknya mungkin sudah sepaket dengan orang tuanya juga selalu mengawasi. Jadi kemungkinan untuk anaknya membuat data palsu juga kemungkinannya kecil banget. Karena kalau misalnya katakanlah salah satunya dimitigasi dengan anak-anak di bawah umur 16 tahun ini nggak boleh punya smartphone misalnya. Kan nggak gitu juga harusnya ya. Smartphone kan juga bisa dipakai dengan untuk berbagai macam kegiatan yang membantu mereka justru nowadays gitu. Apakah mereka pakai buat internet atau AI-nya barangkali. Jadi gimana tuh caranya masih belum ketahuan sih sebenarnya bagaimana mereka implementasinya biar bisa efektif gitu. Atau mungkin juga ini kali perangkatnya, bahkan gadgetnya mungkin kalau untuk sekolah ya semua sudah siap sedia laptop, iPad gitu kan. Jadi udah nggak ada opsi lain. Gitu. Mungkin juga itu. Jadi karena memang aturannya sudah diberlakukan gitu ya, sehingga memang dari hulunya tuh udah dimitigasi jangan sampai mereka bisa sebelum mereka lewat dari 16 tahun. Which is good sih. Ini adalah kebijakan yang menurut gue juga harusnya bisa diterapkan di Indonesia karena media sosial tuh banyak banget pengaruh buruk, lebih banyak pengaruh buruknya kayaknya ke anak-anak daripada benar. Dan lu merasa deh. nggak kalau media sosial sekarang itu lebih mudah masuk berita-berita atau konten-konten yang sebenarnya sudah melanggar rules seharusnya? Iya. Kalau kayak algoritmanya membawa kita ke hal-hal yang karena gue itu sekarang ngelihat banyak banget video-video kecelakaan yang udah boleh masuk ke sosial media bahkan tanpa permission untuk lu mau lihat atau enggak. Jadi nggak ada sensor bahkan sama sekali. Oh iya? Iya. Karena biasanya kan do you really wanna see this real gitu-gitu kan. Tapi sekarang gue sih banyak banget. Ada beberapa yang lulus sensor gitu. Iya, lulus sensor. Oke. Kayak bahkan ya banyak banget lah gitu yang mungkin violation gitu semua tuh ya udah masuk gitu aja. Barangkali itu juga yang bisa jadi pelajaran dari kasus kemarin ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading kan. Katanya kan anaknya juga ada indikasi mimetic violence yang meniru adegan-adegan kekerasan yang bisa jadi dia dapat juga dari media sosial gitu. Yes, nah kayaknya juga itu. Jadi mungkin memang harus dibatasinya nggak cuman dari sosial medianya, tapi juga dari gadget dan juga dari orang tua pasti pengawasannya ya. Ini boleh lah kalau memang mau ditiru bisa dikaji dulu di feasibility study-nya dilakukan buat teman-teman di DPR juga untuk bisa mengaplikasikan ini karena memang ini sudah berlaku di Australia. Aturan yang bersifat mengikat ini membuat Australia jadi negara pertama di dunia yang menetapkan batas usia minimum medsos secara tegas dan disertai sanksi finansial yang cukup besar. Tadi 544 miliar katanya denda maksimumnya. Jadi udah bangkrut tuh langsung. Orang tua juga kayaknya jangan bandel. Daripada kita bayar 500 miliar. Daripada jual rumah kan gitu. Repot nanti. Jadi nggak bisa akses beberapa media sosial diantaranya termasuk Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Threads, Reddit, Kik, ya semuanya lah ini ya. Semua sih. Soalnya udah nggak ada lagi juga MySpace kan, sama Friendster. Gak ada ya. ASFM juga nggak ada ya? Nggak ada, iya nggak ada. Itu juga bahaya tuh, soalnya banyak orang-orang yang begitulah. Anyway, kita mau coba keluar sebentar ke jalanan. Ada Brigadier Anissa dari NTMC Polri yang akan ngelaporin kondisi traffic di titik tertentu di Jakarta sore hari ini. Berarti banyak titik nih karena dari studio ternyata Brigadier Anissa. Hai Brigadier Anissa, selamat sore. Hai, selamat sore Kak Edo dan juga Kak Iza.
Brigade Anissa katanya mau ngelaporin dari 26 titik ya sore ini ya. Banyak banget ya. Kebanyakan ya? Gak kurang, mau 50 aja. Oke. Baik, silakan Brigade Anissa untuk laporannya sore hari ini. Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat sore Detikers dari Detikers. Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ini di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari eksil tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, namun memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Namun kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada sore hari ini terpantau juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Berikutnya kita akan bergeser yakni ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur. Situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta pada sore hari ini terpantau lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Oke. Brigade Anissa tadi sudah laporin, cuma sudah ya. sepertinya ada sedikit kendala teknis terkait laporannya ya, karena tadinya itu mau beberapa titik tapi tadi Sepertinya terputus ada kendala begitu karena terputus di tengah jalan. Anyway, Detikers, kita mau break dulu. Abis ini kita akan kembali lagi dengan berbagai macam amunisi menarik lainnya, termasuk nanti sore kita mau ngobrol-ngobrol sama penulis. Betul, jadi kayaknya akan ada yang seru dan berbeda hari ini. Yes. Bukunya juga menarik sih. Menarik banget karena kayaknya ini fabel pertama yang ditulis sama beliau. Yes, betul. Jadi Abis kalau ini penasaran, Detikers, nah let's go. Kita break sekarang apa enggak? Kita break sekarang ya. Kita break sekarang, Detikers, kembali lagi habis yang satu ini tetap di Detik Sore. gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Ini ada yang harusnya hore-hore di Surakarta atau di Solo karena bentar lagi mau dapat raja baru, tapi justru ada semacam intrik gitu menjelang pentahbisan atau penobatan raja baru Keraton Solo. Yes. Kita kan kemarin dapat kabar ya bahwa yang bakal menjadi raja penerus gitu ya Pakubuwono ke-14 itu adalah anak dari Pakubuwono ke-13 yaitu Purbaya begitu. benar. Nah, ini sampai mana nih diskusinya gitu. Betul, karena ya banyak ini ya kali ya, banyak perbedaan. Ada beberapa kelompok yang akhirnya juga mungkin nggak setuju karena katanya harusnya nggak bisa langsung turun begitu aja. Ada juga yang bilang opsi selanjutnya sebenarnya adalah penasehat raja. Bener. Iya, bahkan katanya ada, kan kemarin tuh sempat ada undangan yang kesebar gitu. Dan ada pihak yang mengatakan bahwa undangan itu tidak diketahui oleh mereka, sementara ada orang yang justru sudah menyebarkan undangan itu gitu, sehingga ya menjadi semacam drama lah menjelang penobatan raja baru dari Keraton Solo ini. Kita coba bergabung bersama dengan Mas Ahmad Raufik, redaktur Detik Jateng, untuk menelusuri seperti apa suasana penobatan menjelang acara ini akan dilakukan begitu ya. Coba kita sapa Mas Ahmad Raufik. Selamat sore, Mas Ahmad Raufik. Halo, selamat sore, Edo, Aya. Selamat sore Mas Raufik. Apa kabar Iya. Mas? Baik. Baik ya, akhirnya Ini aku ketemu melihat lagi kembali ini. batu bata studio itu. batu bata. Oh ini ikonik nih ya? Ikonik, cuma Mas Raufik Iya yang punya. betul, iya. Oke. Rumah belum jadi. Itu konsepnya industrial ya. Iya, unfinished. Unfinished. Unfinished Ini ya. juga unfinished nih, unfinished business kayaknya, karena kita dapat kabarnya Mas Raufik menjelang penobatan Raja Baru Solo ini,
katanya ada semacam drama gitu. Ada yang mengaku undangan ini tidak diketahui, tapi malah justru undangannya udah ada. Sebenarnya gimana sih duduk permasalahannya, Mas Rofik? Iya, baik itu. Kemarin kan kita juga sudah ngobrolin ini kan terakhir bahwa putra mahkota itu sudah mengukuhkan diri sebagai raja baru yang bergelar Pakubuwono 14 kan ya. Kemudian ada salah satu pamannya yang juga mengklaim dirinya sebagai PLT raja semacam itu. Nah kemudian ini yang terbaru dari pihak ini putra mahkota yang sudah mengukuhkan diri itu merencanakan penobatan besok Sabtu gitu, besok Sabtu minggu ini. Jadi kalau diibaratkan pengukuhan yang ketika menjelang pemakaman Raja Pakubuwono 13 kemarin itu diibaratkan ijab kabul, besok resepsinya seperti itu. Tanggal 15 ya Mas ya? Iya, tanggal 15 besok Sabtu. Mereka juga sudah menyiapkan, sudah menyebar undangan juga, bahkan undangan juga sudah diserahkan salah satunya ke pihak Keraton Jogja, dan sudah diterima oleh pihak Keraton Jogja seperti itu. Tapi sang paman ini, Panembahan Agung Tejo Wulan yang mengklaim dirinya sebagai PLT Raja, mengaku tidak tahu menau masalah rencana penobatan tersebut. Bahkan dia juga mengatakan rencana itu tidak melalui diskusi dengan dia, dan dia mengatakan pokoknya tentang suksesi harus melibatkan dia sebagai Mahamenteri gitu kan di Keraton. Dan dia juga menunjukkan surat dari Menteri Kebudayaan Fadlizon pertanggal 10 November kemarin yang memang mengakui keabsahan Tejo Wulan ini sebagai orang yang sosok yang memang menentukan di seputar suksesi keraton Surakarta ini atau Keraton Solo ini, seperti itu. Jadi memang dia sudah mendapatkan dukungan gitu dari Menteri Kebudayaan. Dan pada siang hari ini tadi baru saja selesai itu dari Tejo Wulan mengumpulkan kerabat-kerabat di keraton, untuk melakukan pembahasan mengenai suksesi ini. Dan sepertinya siang hari ini tadi cukup memanas rapatnya. Rapatnya cukup memanas karena ada silang pendapat gitu antara adik-adik dari mendiang Pakubuwono 13 dengan putra-putri dari Pakubuwono 13. Jadi adik-adik Pakubuwono. Iya. Silang pendapatnya menurut salah satu bocoran oleh salah satu sumber itu adalah bahwa adik-adik mendiang Pakubuwono 13 ini menobatkan putra mahkota baru. Oke. Iya betul, menobatkan putra mahkota baru, padahal diketahui sudah ada putra mahkota dan bahkan sudah mengukuhkan dirinya sebagai raja ketika menjelang pemberangkatan jenazah mendiang Pakubuwono 13 kemarin. Nah, penobatan ini kemudian mendapatkan tentangan dari putra-putri mendiang Pakubuwono 13 yang datang belakangan. Jadi sempat terjadi keributan di dalam perdebatan yang memanas di dalam pertemuan yang terjadi siang ini. Dan pertemuan itu baru saja selesai, cuman kita belum bisa mendapatkan hasilnya semacam itu. Tapi sebenarnya peraturan pastinya tuh sudah ada belum Mas? Maksudnya kayak pakemnya ketika ada kejadian seperti ini memang harusnya seperti apa gitu. Karena kan ternyata masih banyak kontroversi juga nih. Iya betul. Jadi karena ini hukum adat yang tidak tertulis, dan kalau secara empiris gitu memang di dinasti ex Mataram Islam kan ini Keraton Solo dan Keraton Jogja ini memang tidak ada pedoman baku. Bisa raja itu pernah terjadi raja itu turun ke anak,
pernah terjadi juga yang menjadi raja adalah paman dari raja yang meninggal. Pernah juga adik, itu juga pernah. Bahkan cucu keponakan juga pernah. Memang secara empiris tidak ada pakem yang mengharuskan bahwa ini harus anak, harus seperti itu. Memang tidak ada yang serba pasti. Ya. Tapi Mas Rofik, kan sebelumnya Raja Pakubuwono XIII ketika masih hidup sudah mentahbiskan menganugerahkan gelar Putra Mahkota. Apakah gelar Putra Mahkota ini bisa dilakukan oleh orang selain raja dalam aturannya? Betul sekali. Jadi sebelum tahun 2022 memang raja sudah mengangkat anaknya dari permaisuri ini menjadi putra mahkota. Bahkan Januari kemarin Mendiang Pakubuwono XIII itu membuat sabda raja tertulis yang memang menentukan bahwa penerusnya adalah putra yang dari permaisuri ini. Hanya ada satu putra dari permaisuri ini. Nah, ya memang terjadi perdebatan mengenai adat di keraton seperti apa, tapi memang selama ini yang terjadi di keraton-keraton, nggak cuma di keraton Solo mestinya ya, di semua keraton Nusantara, bahwa namanya sabda raja ini sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat gitu kan. Yeah. Bahwa perintah raja adalah, apalagi ini kan sebuah institusi yang dalam tanda kutip mungkin yang masih feodal semacam itu kan, sehingga sabda raja memang menjadi sesuatu hal yang mutlak semacam itu. Kak, ini jadi kayak dejavu beberapa belas tahun yang lalu ya, ketika penobatan gelar raja ke Pakubuwono ke-13 gitu, sempat intrik juga kan Mas ya? Betul 2004 intrik, apalagi waktu itu ada raja punya 6 istri, tidak ada yang diangkat menjadi permaisuri, tidak ada yang diangkat menjadi putra mahkota. Nah, Mendiang Pakubuwono XIII ini sepertinya memang sudah mengantisipasi hal seperti itu, sehingga beberapa tahun yang lalu memang beliau sudah mengangkat istrinya menjadi permaisuri dan putranya dari permaisuri ini untuk menjadi putra mahkota. Sudah mengantisipasi seperti itu, tapi ternyata memang dinamika pada hari ini memang sepertinya memang Keraton Solo memang sulit menghindarkan diri dari konflik semacam itu. Tapi Mas, sebenarnya dengan beberapa kasus yang memang pernah terjadi gitu, akhirnya ada musyawarah di keraton nggak sih yang kayak, mungkin selanjutnya akan ada pakem gitu, selanjutnya mungkin akan ada peraturan-peraturan tertentu selain yang memang dari sabda raja gitu ya, tapi juga memang udah ada hal yang pasti gitu, yang memang mungkin tata caranya ya. Iya, jadi mungkin Mas Rofik mendengar kedepannya nanti akan ada peraturan-peraturan tertentu gitu. Ya, sampai saat ini memang tidak terdengar ada kabar akan ada penyusunan aturan yang mungkin akan lebih dibagukan semacam itu kan. Dan barangkali sebenarnya di Indonesia ini adalah sebuah kekhasan dari hukum adat sebenarnya. Ini keistimewaan dari hukum adat yang dalam tata hukum kita adalah hukum adat itu sebenarnya salah satu sumber dari hukum nasional sebenarnya. Artinya ya memang ini keistimewaan hukum adat yang memang seharusnya bisa fleksibel, bisa mengikuti zaman dengan tidak tertulisnya, tapi ternyata di Keraton Solo malah justru sekarang menjadi sumber perdebatan yang pada akhirnya berpotensi untuk memunculkan konflik semacam itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini harapannya pemerintah bisa menengahi ini, Mas. Seperti apa bayangan resolusinya kalau pemerintah diharapkan juga ikut turun tangan menyelesaikan katakanlah drama Keraton Solo ini? Ya, sebenarnya ketika pemerintah bisa hadir dan menjadi penengah dari beberapa kubu yang berkonflik, itu sebenarnya memang menjadi harapan banyak pihak, termasuk
keluarga-keluarga di keraton juga. Hanya saja selama ini memang justru kadang-kadang dianggap lebih menguntungkan barangkali atau lebih menguntungkan kepada salah satu pihak sehingga dianggap ya misalkan seperti surat fadlizon ke pihak keraton yang kemarin beredar itu yang memang menganggap Tejo Wulan itu sah sebagai semacam PLT atau yang cukup menentukan orang yang menentukan di dalam suksesi keraton ini. Mungkin pihak lain menganggap justru ini menjadi intervensi semacam itu. Menganggap sebagai semacam intervensi ketika pemerintah terlalu dalam masuk dalam pusaran konflik ini. Jadi memang serba salah juga barangkali bagi pemerintah ketika mereka mungkin maksudnya mendamaikan tapi justru dianggap melakukan intervensi juga mungkin cukup sulit juga bagi pemerintah. Tapi dari pihak keraton sudah dilakukan juga. Dari pihak keraton belum ada ini ya Mas. Ya. Belum ada respons gitu terkait apa dimungkinkannya pemerintah ikut mengintervensi terhadap penengahan konflik ini. Sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan juga ketika konflik terjadi di 2004 bahkan berkali-kali pemerintah ikut turut ambil bagian untuk menengahi konflik ini, tapi ternyata memang masih cukup sulit, masih belum bisa menciptakan semacam win-win solution semacam itu yang sehingga ya belum bisa diterima oleh masing-masing kubu yang berkonflik di Keraton Solo ini. Dan kalau suasana di keraton sendiri Mas, kalau saat ini gitu, walaupun di tengah konflik, apakah memang sudah ada mungkin persiapan untuk perayaannya nanti hari Sabtu, sudah ada karangan-karangan bunga, atau mungkin sudah ada hadiah yang datang gitu, walaupun memang di tengah konflik. Sudah ada dekorasi. Iya, betul sekali. Kalau untuk dekorasi persiapan untuk penobatan raja memang belum terlihat, bahkan yang masih terlihat adalah proses restorasi beberapa bagian keraton, ada proses restorasi, tapi untuk karangan bunga semenjak tersiar kabar bahwa penobatan akan dilakukan besok hari Sabtu, sejak Rabu kemarin karangan bunga sudah berdatangan ke Keraton Solo. Jadi sudah ada beberapa tokoh, beberapa orang dan beberapa entitas yang sudah mengirim karangan bunga ke Keraton Solo sejak kemarin. Karangan bunga ini ucapan selamat ya untuk? Iya, ucapan selamat kepada Sinuwun Pakubono XIV yang bertahta untuk yang baru ini. Oke, baiklah. Kalau ini mendengar tadi Mas Rofik bilang bahwa ternyata sampai siang tadi situasinya cukup panas begitu ya. Kita jadinya nggak sabar mengetahui sebenarnya apa resolusi atau hasil dari pertemuan tadi siang begitu di Keraton Surakarta gitu. Iya, apalagi kan sebenarnya yang pasti Detik Jateng akan selalu mengupdate berita soal suksesi Keraton Solo ini. Masih cukup membingungkan ya Mas Rofik ya, suasananya masih panas tapi ucapan juga sudah datang gitu kan, tapi juga mungkin belum ada ketepatan. Iya, belum ada kepastian apakah besok akan jadi jumeneng penobatan atau enggak, atau bahkan berganti. Kalau putra mahkotanya berganti kan artinya raja baru yang nanti akan dinobatkan juga ganti kan. Tapi kalau Mas Rofik udah siap ya Mas ya, mau siapapun yang terpilih nanti siap datang Mas. Ya pokoknya kita siap ikut mengembangkan kebudayaan di Jawa yang sampai sekarang juga di Solo kan ternyata Detik Jateng itu juga di Solo kan. Karena memang Solo itu adalah pusat kebudayaan. Ya, disiarkan langsung nanti sama Detik Jateng ya. Pakai baju khas Solo ya Mas ya? Iya, baju khas Solo. Biasanya wartawan kalau liputan untuk upacara adat yang sakral semacam ini biasanya juga diminta untuk pakai pakaian adat semacam itu. Minimal samir lah.
sambil Tapi kayak apa ya? Ada ini nggak Mas? Ada kayak makan gratis atau Iya. bagi-bagi hadiah atau Ya, bagi mungkin kan hasil bumi mungkin? Akhirnya hari itu keraton terbuka untuk umum lah, lebih bebas gitu kan. Masyarakat jadi lebih tahu banyak, juga bisa mengikuti euforianya gitu. Mungkin biasanya ada kayak gitu nggak Mas? Tapi kalau selama ini karena aroma konfliknya begitu kuat, biasanya di acara-acara semacam ini biasanya justru penjagaan yang justru lebih ketat, baik penjagaan dari internal keraton maupun dari aparat keamanan. Biasanya memang yang terjadi seperti itu. Oke. Belum diketahui ya apakah akan ada pesta rakyat atau enggak gitu ya Mas ya? Iya, kita belum tahu karena juga apa namanya, penobatan raja yang terakhir juga sudah 21 tahun yang lalu kan ya. Iya. Kita juga belum bisa mengira-ira nanti akan seperti apa nanti kemeriahannya. Cuman kan ini juga sebenarnya masih 2 minggu kan keraton berkabung juga masih belum begitu lama, sehingga ya biasanya memang acara penobatan raja baru juga tidak semeriah ketika mungkin pelantikan presiden semacam itu. Baik. Siap, kalau gitu Mas Rofik, nanti kita update terus ya teman-teman semua Detikers di Detik Jateng untuk mau tahu informasi terbaru soal pelantikan Raja baru Surakarta ini. Nanti Mas Rofik dan kawan-kawan akan senantiasa update di sana. Terima kasih Mas Rofik. Terima kasih Mas Rofik. Siap, sama-sama Mas Edo, Mbak Aya. Terima kasih juga, selamat sore, salam sehat. Sehat selalu, selamat bertugas. Jadi memang suasananya masih panas sih ya, walaupun ya karangan bunga tetap datang, Iya. gitu kan, dukungan juga tetap hadir, tapi masih belum tahu sebenarnya nanti hari Sabtu terlaksana atau tidak, terus siapa akhirnya yang dipilih juga masih gonjang-ganjing. Masih belum tahu sampai sekarang. Ya. Namanya juga keluarga ya. Nah. Masih ada aja dramanya. Dramanya, ternyata keluarga nggak kecil nggak besar ya, sama Betul. aja. Kayak mungkin makin besar makin banyak ya. Iya lagi. Dramanya kan. Iya lagi. Aduh. Kita break dulu aja ya Detikers. Habis ini kita mau balik dengan amunisi-amunisi menarik lainnya dari Detik Sore. Termasuk nanti akan kita bahas di editorial review soal matinya industri tekstil kita gara-gara serbuan barang impor. Nah, ini buat kamu yang mungkin juga pelaku bisnis ya. Kayaknya udah mulai ketar-ketir, nanti kita bahas lebih lanjut di Detik Sore pastinya. Let's go. Habis ini Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Gak cuma hore-hore. Masih nemenin kamu sampai jam 6 ya, kurang 6. 30 Betul. Susah ya. menit. Kita hari ini ternyata ini ya cukup pedal pop ya warnanya ya. Iya, kayak Pelan-pelan. ice cream. Do you like those ice cream? Nah, Atau lebih suka yang cone? Lebih mahal yang cone sih emang. Atau lebih suka caranya yang paling cup? mahal. Yang cup. Yang cup, strawberry. Cup ya. Enak. Strawberry ya. Betul. Coklat lah atau vanilla. Beli deh habis ini ya. Bisa Habis ini nggak ini beli jadi deh. riders, tolong. Tolong guys. Tapi hati-hati kalau beli sepatu sekarang. Oh, kenapa memangnya? Jujur ini gue pas find out bahwa ada kandungan radioaktifnya lumayan khawatir sih karena gue baru beli sepatunya. Dengan merek yang sama? Yes. Oh my god, oke. Ini gue pertama iya bener. 11-11, jangan-jangan Kan nih hanya merek- khusus yang 11-11 lagi yang tercemar. Nah gak ngerti lah ya. Kita mau banyak banget memusnahkan kan. orang-orang kurang mampu. Aduh jangan sampai deh ya. Tapi ini udah dikonfirmasi sama pemerintah juga lewat Kementerian Perindustrian. Jadi Detikers kalau masih belum pada tahu bahwa ada yang namanya zat radioaktif cesium 137 yang saat itu pernah ditemukan di kandungannya di udang dan juga di cengkehnya Indonesia. Iya, betul. Nah, ini ada temuan baru lagi yang katanya ada perusahaan produsen sepatu yaitu PT Nikomas Gemilang yang berlokasi di Serang di Banten. Itu katanya terkontaminasi juga oleh unsur yang sama yaitu cesium 137
Dan perusahaan ini adalah perusahaan produsen sepatu untuk merek-merek kenamaan kayak Nike, Adidas. Dan benar sih, karena kemarin habis 11-11 juga. Jadi sepertinya banyak orang yang agak worry jadinya. Worry, karena kita kan biasanya kalau tercemar ini nggak seluruh batch ya. Biasanya ada beberapa batch aja, sama kayak kasus kemarin. Kalau kemarin Udang tuh juga beberapa sama doang. ini, apa? Inhaler itu loh. Oh, yang dari kemarin Thailand. Kan, benar, dari Thailand. Itu kan ternyata ada kode tertentu yang tercemar kan. Nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Ini disampaikan sama Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazir. Otoritas berwenang itu sudah melakukan proses dekontaminasi. Dengan begitu maka masalah cemaran radioaktif di pabrik ini sudah selesai. Dan dipastikan juga kegiatan ekspor di Nikomas tidak terganggu gara-gara temuan ini katanya. Tapi cuma yang jadi kekhawatiran kita, apakah sepatu yang sudah dikirim itu semuanya bebas? Oh iya, betul. Kan kita nggak tahu ya bahwa ketika sepatu-sepatu ini dia sudah layak jual, apakah juga termasuk di dalam scan-nya atau quality control-nya tuh melihat kandungan radioaktif dalamnya. Kalau makanan oke lah, pasti itu akan dicek gitu ya. Benar. Tapi kalau sepatu, dan maksudnya reaksinya akan muncul setelah apa? Apakah misalnya kalau basah gitu kan ya, kalau berkeringat, atau mungkin kalau terkena air hujan misalnya. Walaupun gue agak cemas karena hari ini gue pakai sepatu dengan merek tertentu, tapi gue baru ingat ini tidak gue dapatkan di sini. Jadi mungkin jadi kemungkinan tidak tercemar berarti kan. Karena ini sebenarnya fokusnya pada PT yang ada di Indonesia inilah ya. Betul. Yang memproduksinya. Kata ini soalnya yang buka suara pertama ketika PT Nikomas Gemilang ini katanya terkontaminasi radioaktif cesium 137, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, yang mengatakan bahwa proses penanganan sudah dilakukan di bawah tim Satuan Tugas Bentukan Kemenko Pangan. Jadi terkait sumber cemaran disampaikan bahwa hal ini berasal dari proses peleburan material terkontaminasi yang berlokasi di wilayah Serang, Banten, dan kontaminasi ini menyebar melalui udara ke sejumlah titik. Nah, yang perlu kita dapatkan konfirmasi selanjutnya adalah dari perusahaannya ya. Betul. Bahwa memang produk-produk yang sudah dipasarkan itu bebas dari zat radioaktif cesium 137, sehingga kita yang mau pakai pun nggak cemas jadinya. Betul. Dan jujur kemarin kan banyak banget itu promonya ketika 11-11. Dan itu pasti dari PT ini kemungkinan besar kan, karena dalam negeri Iya, itu kan produsennya hanya kan terjadi di Adidas Indonesia kan, kalau yang promo itu kan. Benar nggak? Supposedly. Yes kan. Jadi itulah ya, kita sampaikan kepada produsen-produsen sepatu ini atau pemilik merek untuk bisa memberikan klarifikasi sebenarnya bagaimana masyarakat harus merespons ini, apakah produknya ditarik lagi atau justru kayak tenang guys itu semua sudah aman, atau kayak kandungan radioaktifnya itu di bawah ya, tidak standar keamanan gitu. Bukan standar di bawah standar keamanan, justru bahaya dong kalau di bawah standar keamanan. Sudah di dalam level yang aman gitu misalnya. Atau mungkin ya itu yang tadi gue bilang, kita juga nggak tahu kan radioaktif ini berbahaya bagi manusia ketika apa gitu kan. Kalau memang mungkin ternyata ada di sepatu, tapi ya sepatu yang nggak dihirup-hirup gitu kan, ya mungkin baik-baik aja gitu. Atau mungkin selama tidak basah, tidak terkena air, mungkin baik-baik aja. Ini perlu ada klarifikasi, jadi kita tunggu saja ya. Iya Semoga benar, nanti harus ada klarifikasi ini dari pihak terkait. Kalau dari Kemenperin sebelumnya kan sudah merilis 24 perusahaan terpapar radioaktif ini. Kalau kita lihat perusahaannya memang cukup banyak ya, ada 24 perusahaan. Termasuk salah satunya si PT Nikomas Gemilang ini. Ada PT-PT lainnya juga yang mungkin bisa Detikers cek di detik.com gitu. Dan PT-PT ini memproduksi apa, barangkali juga bisa dikonfirmasi juga tuh soal apakah produk-produk yang sudah keluar dari PT ini atau perusahaan ini apakah dijamin bebas dari zat radioaktif itu atau seperti apa. Walaupun memang sebenarnya sudah dinyatakan sudah selesai sih sebenarnya ya kasus proses masalah dekontaminasinya. Iya, kasus masalah cemaran ini gitu. Dan bahkan mungkin memang harus dituntaskannya ya dari hulunya gitu. Kenapa kok bisa sampai tercemar ya kan? Iya. Ada kebocoran di bagian apa, atau mungkin justru bukan dari
PT tersebut, mungkin dari tempat lain, bahkan mungkin tercemarnya. Ini sih yang harus diperhatikan. Karena memang akhir-akhir ini banyak kasus ini ya, banyak kasus-kasus tercemar, baik itu sepatu, kemarin juga ada inhaler. Ada nama baik tercemar juga. Amit-amit. Banyak kan kayak gitu-gitu kan. Jangan sampai ya, akhir tahun loh. Tahu-tahu tercemar nama baik, bahaya ya. Duh, bahaya ini. Banyak, ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen yang pada akhirnya bisa berdampak kepada ini ya, ekonomi juga. Sehingga penting sekali untuk ada klarifikasi nih dari perusahaan terkait. Yuk kita ke amunisi selanjutnya. Ada apa yang dimiliki sama Aya? Kalau ini kayaknya sesuatu yang ditunggu-tunggu sama semua orang. Apakah aku juga termasuk? Nggak tahu, lu butuh nggak kira-kira? Apa tuh? Ini Uang adalah, aku butuh sih. nah ini adalah kenaikan UMP Oh 2020. ya. Oh aku mah jauh di atas UMP. Ih, ya ampun. Biarkan dia malu dengan ucapannya sendiri ya. Jadi kali ini ada berita tentang kenaikan UMP 2026. Jadi memang ini adalah sesuatu yang pasti dinanti-nantikan, apalagi kan memang sudah menjelang akhir tahun ya. Gitu, dimana buruh memberikan 3 pilihan angka kenaikan upah minimum provinsi 2026. Dimana pilihan ini sebagai bentuk penolakan terhadap perhitungan UMP oleh pengusaha dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan opsi pertama ini naik sebesar 6,5%. Dan angka kenaikan itu sama seperti perhitungan Presiden Prabowo Subianto ketika menetapkan UMP 2025. Right. Nah, kalau opsi keduanya ini kenaikan upah minimum sebesar 7,77%. Dan angka itu muncul dari perhitungan 2,65% inflasi ditambah 5,12% pertumbuhan ekonomi. Jadi keluarlah tuh angka 7,77 ya. Dan opsi yang ketiga, kenaikan upah 8,5 hingga 10,5%. Dan Said Iqbal bilang kalau semua opsi itu tidak dikabulkan dan pemerintah memilih usulan pengusaha dengan Kemenaker, maka mogok nasional akan dilaksanakan pada Desember 2025. Sampai udah ada kemungkinan tanggalnya nih. Iya. Ya. Dan mogok nasional juga bisa dilakukan lebih cepat, bahkan sebelum 20 November 2025. Karena pada tanggal tersebut merupakan hari pengumuman kenaikan upah minimum oleh pemerintah. Jadi ini memang sesuatu yang ditunggu-tunggu, belum ketok palu juga jadinya ya dari 3 opsi itu. Nah, karena kan tadi lu bilang lu bukan jurnalis, lu fokus di jurnalis finance nih gitu. Coba kalau dari perhitungan ini, yang dirasa paling menguntungkan untuk dua belah pihak, atau enggak yang mungkin ya yang tidak begitu akan bikin kontra. Kenaikan UMP itu pasti selalu setiap tahunnya dijadikan apa ya, bahan perdebatan gitu ya antara pemerintah, pengusaha dan juga buruh. Karena ya selalu pasti dari pihak pengusaha pengennya selalu lebih rendah dari apa yang disampaikan oleh buruh. Walaupun memang dari formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ada aturannya memang bahwa UMP itu harus begini, variabel yang dimasukkan apa tuh udah pakem gitu sehingga dapat angkanya. Tapi kerap kali kenaikan UMP juga tergantung dari daya kondisi ekonomi di sebuah daerah gitu. Dan tidak sama di semua daerah juga. Jadi nggak bisa sama di semua daerah karena masing-masing daerah bisa jadi ada yang inflasinya 3, ada yang 2, ada yang 1 mungkin, atau mungkin ada yang 6 atau 4, tapi 6 sih udah parah banget. Dan termasuk juga pertumbuhan ekonominya kan beda-beda kan tiap daerah. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya rendah ya bisa jadi kenaikan UMP-nya pun juga rendah gitu. Mungkin yang perlu dipahami ini semua kenaikannya memang harus atas dasar kesepakatan gitu antara teman-teman dari buruh, pengusaha, dan nanti akan dilegalisasi sama pemerintah gitu. Berarti kalau perhitungan 2,65% inflasi ini general sebenarnya ya? Iya, karena kan ya inflasi sejauh ini belum diketahui berapa ya. Tapi dari angka-angka ini angka yang masuk akal karena angka yang sesuai sama formula gitu. Tapi kan masing-masing daerah nanti akan juga beda-beda tuh angkanya juga. Dan beberapa tahun terakhir juga kerap kali dari pengusaha itu
alasan karena kondisi ekonomi yang masih kurang baik sehingga tidak bisa naik setinggi apa yang diharapkan sama teman-teman buruh gitu. Ya mudah-mudahan tetap ada kenaikan. Yes. Tapi dunia usaha bisa tetap terjaga, berapapun angkanya gue yakin pada akhirnya pasti akan ada kesepakatan gitu. Walaupun pada akhirnya mungkin akan ada mogok atau segala macam, ya bentuk aspirasi dari demonstrasi dari aspirasi teman-teman dari buruh aja gitu. Nggak apa-apa, perjuangkan terus hak-hakmu selagi itu dirasa sesuai dengan value yang kamu tawarkan. Semangat guys. Selamat Hari Buruh belum ya? Belum. Ya nanti kita tunggu aja update-nya mungkin ya. Yang mana agenda yang tahunan dirasa, ini. Iya betul. Ya sesuatu yang pasti kayaknya ada terus nih ya berita. Dan pasti naik kayaknya karena kan selalu ada pertumbuhan ekonomi dan juga selalu ada inflasi juga. Jadi ya mari kita nantikan sebesar apa pundi-pundi itu bisa naik gitu. Yes. Termasuk orang-orang yang juga gajinya di atas UMP, semoga bisa naik juga tetap gajinya naik ya. Ada pesan sponsor di situ. Semua ya, gue harapkan semua bisa naik sih. Pertumbuhan ekonomi juga naik. Iyalah, ya kan? Makanya kita tuh dukung banget kalau memang pertumbuhan ekonomi bisa sampai 8%. Iya betul. Karena kalau pertumbuhan ekonomi 8% berarti gaji kita juga bakal naik. Supposedly ya. Itu kabar gembira untuk semua orang pasti ya. Iya, nggak cuma kulit manggis yang bikin kita senang kan. Iya nggak? Tapi kalau geser ke berita yang lain ada apa nih Edo? Ini ada kabar duka. Kabar duka nggak ya termasuk ya? Pada tahu ini nggak? Zuyang. Dia terkenal sama konten-konten mukbang. Ini YouTuber dari Korea Selatan. Okay. Dia nih harus menjalani operasi gigi karena kebanyakan makan. Dia namanya juga konsekuensi ya dari pekerjaan, profesi yang sudah dilakoni selama ini menjadi konten kreator mukbang atau makan besar. Nah baru-baru ini Zuyang bilang bahwa dia harus menjalani operasi gigi setelah mengalami kerusakan parah gara-gara kebiasaan makanan ekstrim gitu. Nih kayak ini nih. Ini daging ya berarti ya? 3 kilo tuh dia makan. Ini 30.000 kalori sehari tapi dia nggak gendut ya? Nah gue nggak tahu ya, katanya sih ada trik-trik tertentu yang membuat para YouTuber ini bisa tidak berubah postur tubuhnya atau bahkan tidak merasakan kenyang katanya. Nah cuman 30.000 kalori tuh wah menurut gue ini terlalu bayangin lo nggak bakar 1.000 kalori sehari aja udah susah banget kan. Apalagi ini 30.000. Perempuan itu rata-rata mungkin cuma 2.000 maksimal kalori seharinya yang bisa dikonsumsi gitu ya, dengan berat tubuh ideal ya. Nah ini beliau perempuan lagi ya 30.000. Jadi ya ini operasi gigi juga kayaknya lepas semua tuh gimana tuh. Yang pasti dari dari vlog terbaru di milik Zuyang ini, dia bilang lapisan giginya tuh makin tipis gara-gara terlalu sering digunakan untuk mengunyah makanan dalam jumlah besar setiap hari. Sebelumnya Zuyang juga sempat bilang kalau dia ini konsumsi sampai 30.000 kalori setiap harinya. Jumlah ini jauh dari kebutuhan tadi yang sudah disampaikan sama Ayah bahwa biasanya cukup 2.000 sampai 3.000 kalori aja per harinya. Dan katanya minuman yang diminumnya sehari-hari itu sudah mengandung jumlah kalori setara sama konsumsi harian orang dewasa. Ya berarti termasuk minuman manis juga ya. Betul, dia mungkin minuman kalengan. Tapi aneh loh dia nggak berbadan besar gitu. Padahal kan dia mengikuti ini ya trik, katanya kalau biar nggak gendut pas makan yang banyak itu kunyah makanannya sampai lumat gitu. Malah katanya kalau biar nggak gemuk jangan dikunyah. Serius? Ada yang bilang gitu. Jadi masaknya beda-beda dong. Telan gitu katanya. Masa sih? Atau enggak sebenarnya kalau sekarang ada ini kayak dia zat mungkin kimia atau entah apa yang ketika disemprotin tuh rasanya jadi berubah makanan. Jadi tidak mempengaruhi rasa kenyang atau gue nggak gitu. ngerti sih ya. Jadi bisa makan sebanyak-banyaknya iya gitu. Tapi kayak ya udah nggak kenyang atau mungkin daftar di dokter Rosalin atau dokter Rosalin. Takut sih ini makan sebanyak itu karena banyak kasus yang terjadi bahwa orang-orang dengan makan yang jumlah besar ini jumbo ini justru akhirnya membawa mereka ke maut gitu, termasuk betul. Seperti yang terjadi pada kreator asal Turki
yang masih muda sekali 24 tahun meninggal dunia gara-gara komplikasi gara-gara obesitas. Aduh, udah Di China juga begitu. Jangan deh, pokoknya yang berlebihan, semua yang berlebihan gak usah ya, tidak yang baik. sedang-sedang saja. Nah itu yang paling penting. Kayaknya berarti episode terbaru dari YouTube-nya Zuyang ini adalah Day in My Life, operasi gigi. Operasi gigi pertama, operasi gigi kedua. 2, 3. Wah banyak ya. Ya ampun. Aduh jangan sampai deh. Jadi buat kamu kalau makan yang normal-normal aja, jangan berlebihan. Ya kalaupun jadi sebuah konten, pastikan bahwa manajemen makannya tuh benar-benar termitigasi dengan baik dari segala macam risiko penyakit yang timbul ya. Yes. Atau kamu makan sekarang? Boleh, kita break Boleh. dulu, kamu makan dulu. Boleh, kita juga mau makan juga, Detikers mau minum juga, mau Detikers mau stretching atau nyari udara segar keluar sebentar boleh. Iya, atau udah mungkin siap-siap pulang, udah mau Betul, jam 5 juga nih. bisa ya. Kita akan kembali lagi abis yang satu ini, Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai. Hai juga. Apa kabar? Salam kenal. Kayak, dengerin The Smiths juga. Tiba-tiba ada adegan itu. Masih Detik Sore, gak cuma ore-ore Detikers. Kita akan masuk ke segmen yang paling ditunggu dari Detik Sore, editorial review. Karena di momen inilah kita akan bertindak sebagai judge. Oh, emang iya? Enggak deh kayaknya. Gue gak pernah di-brief kayak gitu. Enggak ya. Enggak, kita pengen cari tahu soal topik yang beberapa waktu terakhir ini mencuat lagi sejak Pak Purbaya menyebut soal bagaimana barang-barang impor tekstil ya, memberikan pengaruh yang luar biasa buruk begitu untuk kondisi industri tekstil Indonesia, dan sampai mau mereformasi bea cukai juga katanya untuk betul. bisa ikut andil dalam mengatasi persoalan ini ya. Ini persoalan yang cukup lama sebenarnya karena industri tekstil kita sudah declining dari beberapa tahun yang lalu sampai akhirnya banyak sekali PHK terjadi di mana-mana di berbagai macam perusahaan. Nah, sekarang setelah kayaknya beberapa tahun lalu kita juga sempat ngobrol sama Mas Retma ini yang akan menjadi narasumber kita selanjutnya soal kondisi industri tekstil. Kita mau cari tahu saat ini gimana sih kabarnya, maka tadi kita tanya apa kabar gitu. Apa kabar? Langsung aja kali ya. Langsung aja kita ketemu ke sama Mas Retma Retma kita, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia. Selamat sore Mas Retma. Sore Mbak. Sore. Sore Mas Retma, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Kalau industri tekstilnya apa kabar Mas? Industri tekstilnya ya ada yang masih jalan meskipun sedikit gitu ya. Tapi yang sudah tutup juga banyak. Tapi ya harus tetap jalan. Harus tetap optimistis ya. Harus tetap jalan. Iya. Tapi kalau bicara soal harus tetap optimistis tuh seberapa optimistis saat ini melihat masa depan industri tekstil kita Mas? Mengingat beberapa tahun lalu tuh udah lumayan kenceng juga decliningnya ya industri tekstil kita. Ya. Sebetulnya optimistisnya ini baru-baru aja nih. Jadi kalau kita bicara menarik nih. Awal tahun nih kemarin, itu kan banyak yang pesimis ya. Karena awal tahun aja kita kan ada kondisi yang nggak bagus. Yang pertama Sritek tutup waktu itu. Terus juga yang terakhir kemarin sekitar 2 bulan 3 bulan lalu itu SBAT ya. Itu kan juga pilot ya tutup. Tapi dengan adanya ini gebrakan Pak Purbaya nih. Gebrakan Pak Purbaya, nah di sana mulai ada optimis lagi gitu ya. Meskipun optimismenya belum sepenuhnya optimis karena kan kita belum melihat ada perbaikan yang signifikan gitu di sektor industrinya. Tapi dengan adanya gebrakan Pak Purbaya ini kita sudah melihat bahwa pemerintah mulai mau menyelesaikan permasalahan utama di sektor tekstil. Karena dulu-dulu sebetulnya kan kita hanya diiming-iming ya. Kalau boleh dibilang
kita hanya diiming-imingi, kita mau dikasih ini, mau dikasih itu, mau diperbaiki, tapi kan nggak signifikan nih perbaikannya. Nah, kenapa nggak signifikan? Karena bukan pada permasalahan utama. Permasalahan utamanya kan adalah impor, masalah barang-barang impor yang banjir. Nah, tapi dengan adanya gebrakan Pak Purbaya ini pemerintah sudah mau menyelesaikan permasalahan utamanya begitu. Di situ mulai ada optimisme di situ. Ada harapan ya jadinya ya. Dan kemarin kan sempat bertemu juga tuh Pak Purbaya sama teman-teman dari pengusaha garmen juga Mas. Apa sih kalau boleh dikasih bocorannya yang dijanjikan sama Kementerian Keuangan begitu dari sisi Kementerian Keuangan, apakah dari sisi insentif atau dari sisi bea cukainya? Teman kemarin yang ketemu sama Pak Purbaya kan teman-teman di hilir ya. Kalau kami kan asosiasinya di hulu ya. Tapi kan agendanya sama sebetulnya. Mau hulu hilir, kita kan satu ekosistem. Betul. Jadi memang permasalahan yang ada di tangan Pak Purbaya ini itu terkait dengan importasi ilegal terutama ya. Karena kan memang masalah utama kita ada di situ. Jadi kalau boleh dibilang yang kemarin Pak Purbaya lakukan untuk menyetop atau memberantas importasi pakaian bekas ilegal. Nah, ini kan pakaian bekas nih, tapi sebetulnya pakaian bekas ini hanya satu sisi dari praktek importasi ilegal. Jadi kalau yang target utamanya sebetulnya adalah memberantas importasi ilegalnya, di mana pakaian bekas adalah salah satunya, karena yang lain-lain banyak. Pakaian baru pun yang ilegal banyak, kain-kain yang ilegal juga banyak gitu ya. Jadi PR besarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan importasi ilegal. Dan kalau Mas Retma kan tadi di awal bilang kondisinya sebenarnya sekarang itu malah baru mulai optimis lagi lah gitu kan. Nah tapi sebenarnya kondisi yang dianggap memang jadi tahun yang kelam atau yang terburuk mungkin selama Mas Retma ini menjadi ketua umum lah gitu ya, melihat kira-kira emang di tahun berapa sih yang memang dianggap nggak baik-baik aja, atau mungkin bagaimana cara kondisinya melihat kondisi seperti apa yang sampai disebut tahunnya tuh nggak baik gitu untuk teman-teman di industri tekstil ini? Bahkan ini kondisi sekarang kondisi yang paling parah dibanding COVID. Dibanding tahun lebih parah nih kondisi ini, lebih parah dibanding COVID nih. Bahkan waktu COVID kan nggak ada pabrik yang tutup, nggak ada PHK, hanya dirumahkan sementara. Setelah itu, setelah COVID-nya selesai, yang dirumahkan kembali kerja lagi. Nah, kalau ini kan sudah tutup, sudah PHK gitu. Ini kondisi yang lebih parah. Bahkan dibanding kita krisis tahun 98, pernah krisis lagi tahun 2012 gitu ya. Ini yang paling parah nih. Nggak separah ini kondisinya gitu. Jadi ini barang importnya sudah keterlaluan masuknya. Nah, jadi memang kita waktu itu kan sejak pasca COVID sebetulnya kan sudah pulih ya gitu ya. Meskipun dari sisi cash flow, kekuatan finance itu belum terlalu pulih, tapi dari sisi market udah pulih. Nah, tapi begitu COVID di 2022 kuartal 3 ya. Cina mulai aktif lagi nih, pasca COVID Cina mulai aktif lagi, pelabuhan-pelabuhannya buka lagi, nah itu mulai barang-barang importnya masuk. Nah di sana kondisi mulai kita betul-betul diserang gitu ya, terpuruk. Padahal kalau kita bicara 2022 awal, nah itu kondisi paling ideal tuh. Pada waktu itu importasi dari mana-mana sih, karena waktu itu kan dunianya masih ada efek-efek COVID tuh. Iya, masih dibatasin ya. Nah, berarti dibatasi. Jadi pelabuhan Cina belum buka, pelabuhan di negara-negara lain belum buka. Itu betul-betul pasar domestik itu betul-betul dikuasai oleh barang lokal. Iya, jadi tuan di rumah sendiri ya. Jadi betul, jadi raja di tempat sendiri. Dan mulai dari barang jadi, pakaian, kain sampai di hulunya itu betul-betul disuplai oleh produk dalam negeri. Jadi dari hulu sampai hilir, bahkan sampai industri petrokimianya waktu itu betul-betul hidup tuh. Nah, karena kita punya jaminan pasar. Nah, tapi setelah di kuartal 3, kuartal 4 2022, nah barang Cina mulai masuk. Nah, terus kan masuknya 2023, 2024 sampai sekarang masuknya banyak gitu. Nah, yang jadi masalah sebetulnya bukan kita nggak bisa bersaing nih sebetulnya. Karena mereka masuk dengan cara yang tidak fair.
Satu masalah tadi masuknya ilegal Legalitas, gitu ya. Kalau ilegal kan dia nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak gitu kan. Sementara kita harus bayar pajak, bayar masuk. Yang kedua ada cara masuk dengan harga dumping karena di sana stoknya overstock gitu. Jadi mereka masuk dengan harga dumping. Nah, kondisi ini yang membuat industri tekstilnya mulai tertekan. Nah, mulai mengurangi produksi. Ada yang sebagian tutup, akhirnya PHK. Tapi kan tekstil bukannya juga dikenakan anti dumping ya Mas? Untuk yang dari luar, untuk produk-produk Anti dumpingnya nggak semua, ini masalahnya sih. Oh, Ini oke. satu masalah. Jadi anti dumpingnya hanya di beberapa case gitu ya. Kalau dumping ada di hulu ya, di asosiasi kami ada serat. Ada juga safeguard sebetulnya ya. Safeguard di kain, di benang, tapi nggak semua. Jadi kadang-kadang nih ini lagi yang kemarin ditemukan lagi oleh Pak Purbaya, namanya misdeclare. Jadi yang dikenakan dumping atau dikenakan safeguard, nah dia pindah HS gitu ya, dia memasukkan dokumen. Nah HS-nya beda, yang bukan kena bea masuk gitu ya. Jadi ini yang namanya dumping atau safeguard itu kan aturan resmi. Nah kalau ilegal ini kan apapun aturannya dilabrak dia ya. nggak ngaruh tuh. Iya. Ilegal gitu. Jadi apapun aturannya, mau dikenakan aturan seberapa ketat pun, yang namanya ilegal ya dia nggak akan ikut aturan. Nah ini kan yang bikin jadi permasalahan gitu ya, karena meskipun dikenakan tarif atau dumping atau safeguard, ilegal tetap masuk gitu. Mas, itu si serat dan benang itu juga ada yang ilegal juga masuk Mas ke Indonesia untuk hulunya. Kalau hulu yang ilegal nggak banyak. Kalau hulu ya pakainya dia dumping biasanya. Oke. Ya pakai dumping. Nah, cuman kan dumping ini hanya berlakunya untuk serat. Sedangkan benang kan juga nggak ada bea masuk anti dumpingnya gitu ya. Jadi memang bolong di benang sama di kain belum di warna. Nah itu dumpingnya sangat-sangat tinggi situ. Berarti bisa dibilang dari sisi regulasi kita kecolongan berarti ya? Dari sisi untuk di hulu regulasi yang kecolongan. Oke. Dan kalau dari Mas Retma sendiri gitu, di asosiasi sebenarnya ada harapan atau mungkin rencana-rencana untuk meminimalisir ini nggak Mas? Nah itu harapan kita sebetulnya ada di Pak Purbaya nih sebetulnya. Karena kalau hilirnya ini kan meskipun di hulunya masuk barang ilegal itu hampir nggak ada ya, tapi kan di hilirnya banyak nih. Nah kalau di hilirnya ini bisa dibenahi, jadi barang-barang ilegalnya bisa di stop, minimal nanti kita punya demand, di hulunya dapat demand bahan baku dari hilirnya naik nih, demand hilir. Jadi harapan kita masih pada Pak Purbaya gitu ya, karena sekali lagi hanya ini yang menjadi yang bisa kita jadikan yang ingin diselesaikan ya. Betul. Dari Kemenperin gimana Mas? Dari Kemenperin ini kan dari dulu sebetulnya ya. Ini kan mudah-mudahan dengan adanya gebrakan Pak Purbaya ini teman-teman Kemenperin juga bisa ikut membenahi gitu ya. Karena memang sebetulnya teman-teman Kemenperin juga kelihatannya agak bingung ketika masalah utamanya ada di ilegal. Masalah ilegal ini kan bukan wewenangnya teman-teman Kemenperin nih. Masalah ilegal ini kan wewenangnya Menteri Keuangan karena ada di Bea Cukai. Jadi ketika Bea Cukainya sudah mulai dibenahi, saya kira teman-teman Kemenperin sih akan mulai untuk ikut membantu gitu ya membenahi sektor ini begitu. Kalau pengenaan untuk anti dumping itu tidak di Kemenperin ya Mas? Sebetulnya ke anti dumping ini Kemenperin juga punya, meskipun bukan inti ya, karena dari sisi regulasi ya. Ya kewenangannya kan ada di Kementerian Perdagangan, dalam hal ini KADI ya, Komite Anti Dumping. Tapi memang Kemenperin juga punya kewenangan untuk memberikan pertimbangan. Siap. Apakah dikenakan dumping atau tidak begitu. Mas, kalau dari sisi angka begitu, kalau boleh digambarin ke kita untuk di hulu sekarang di produsen serat, dari sisi angka produksi dan juga permintaan, gimana Mas sekarang Mas? Dibanding katakanlah 2022 seperti apa
perbandingannya? Kalau di hulu, kalau kita bicara serat kan jadi benang ya. Terus juga kita juga punya benang filamen gitu ya. Nah ini udah jomplang sebetulnya. Utilisasi kita di hulu itu ada sekitar 45%. Artinya ada sekitar 55%. 55% itu sekitar 1,8 atau 1,7 juta ton. Itu tidak terutilize. Jadi itu nganggur tuh mesin. Itu mesin nganggur. Sementara kita impor itu hampir 500 ribu ton. Sebetulnya kalau kita mau mereplace import itu sangat-sangat bisa tuh sebetulnya. Tapi kan kebijakannya seperti tidak yang berpihak. saya katakan tadi, kebijakannya belum berpihak sama produk lokal gitu ya. Jadi produk-produk import terus masuk. Nah ini yang kita juga kadang-kadang bertanya sama pemerintah. Kenapa pemerintah selalu bicara bahan baku kurang, benang kurang gitu ya. Padahal utilisasi kita masih 45% gitu. Jadi ini juga yang saya kira harus mulai dibenahi begitulah. Tapi dari sisi kualitas dan harga kita bersaing nggak Mas? Atau masih perlu insentif tambahan biar kita bisa bersaing sama produk impor ini? Kalau kualitas pasti bersaing. Karena kita juga kan ekspor. Ini begitu banyak barang impor, kita malah ekspornya lebih banyak. Biasanya kita lokal itu 85% lokal, ekspor 15%. Sekarang dari sisa produksi yang ada, ekspornya sudah 35%. Artinya secara kualitas kita bersaing. Secara harga pun kita bersaing. Asal satu syaratnya, persaingannya harus fair. Harus dalam level yang sama. Kalau mereka masuk dengan harga dumping, itu kan nggak fair gitu ya. Di Cina dia jual 100, di sini jual 60, sedangkan kita jual sama-sama 100 kan jadi nggak fair nih. Nah, kalau di Cina jual 100, kalau di sini ya jualnya harus 100 dong. Jadi dia nggak boleh berusaha untuk ngancurin industri lokal. Nah, yang jadi masalah kan kita selalu dibilang nggak bisa bersaing. Nah, padahal bandingannya adalah produk-produk yang dumping, yang harganya lebih jauh lebih rendah dibanding harga dia di negara asal. Nah, jadi kalah saing gitu. Dari sisi harganya ya. Jadi perang harga di situ jadinya. Jadi bahkan sebenarnya dari gerbang awalnya dulu ya yang harus diperbaiki karena kan persaingannya juga jadi nggak fair ya sebenarnya. Betul. Mas, kalau tadi utilisasinya masih serendah itu gitu 45% tadi ya Mas ya yang terutilisasi ya produksi ya. Berarti apakah masih ada PHK sampai saat ini Mas di hulu? Kalau di hulu sih sudah tidak ada PHK ya. Terakhir PHK itu sekitar bulan Maret 2025 kemarin. Pasca Lebaran gitu ya. Nah setelah itu belum ada PHK lagi. Karena memang kan ini sudah titik rendah nih. Kalaupun ada PHK pasti tutup jadinya. Kalau dampak efisiensinya apa dong Mas berarti? Apakah di waktu operasi atau gimana? Jadi berkurang mungkin waktu operasinya? On off caranya on off. Jadi maksud on off ini ada anggota kita misalnya ya, mereka jalan sebulan, nanti berhenti 2 bulan. Jadi untuk ngabisin stok yang biasanya cepat habis gitu ya. Ini kan kalau kita jalan kalau utilisasi per satu perusahaan ya, per satu perusahaan kalau utilisasinya di bawah 70 itu dia nggak efisien. Jadi daripada dia nggak efisien, dia running 100% gitu ya. Nah tapi nanti 2 bulan dia stop dulu nih. Off dulu. Berarti nganggur tuh ya pekerjanya ya? Pekerjaannya dirumahkan dulu. Iya hitungannya dirumahkan dulu gitu. Siap deh kalau gitu Mas. Juga ya 1 bulan 2 bulan off ya. Lumayan tuh 2 bulan. Mas mudah-mudahan ini ditonton sama Pak Purbaya dan bisa segera dieksekusi ya biar industri tekstil kita bisa pulih kembali. Dan terima kasih banyak buat Mas Redma untuk waktunya sudah mau menyempatkan ngobrol bareng kita di Detik Sore. Salam untuk teman-teman asosiasi yang lain ya Mas ya. Semangat selalu. Sama-sama Mbak. Ya, Mas. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Kasih. Oke deh. Jadi memang lagi-lagi di hulunya juga mungkin ada
permasalahan ya, gerbang utamanya bahkan yang mungkin agak menyulitkan karena ya itu persaingan harganya ternyata tidak fair. Gitu. Kalau misalnya kita dikasih pajak di sini, nah dia malah menghindari pajak kan, Iya. karena ada si ilegal ini, jadi dia tidak terdeteksi sehingga tidak dikenakan pajak, sehingga harga jadi lebih murah. Ya udah, ketika harga jadi lebih murah bersaing dengan kita yang harganya jadi lebih mahal, Iya. ya udah kalah aja udah. Nah, pasti jadinya yang menyesal dan yang mendapatkan kerugian ya kan akhirnya yang di bawah-bawah lagi nih ya Iya, teman-teman. Kita lagi. Makanya semoga nanti ya tadi setelah ngobrol sama Mas Retma ini mungkin nanti Pak Purbaya menonton, menyaksikan gitu kan, terus langsung menindak tegas. Kalau punya WhatsApp-nya Pak Purbaya kan, nanti Ada. langsung kirim aja ya. Tenang. One call away katanya kalau ke Ayah dia. Purbaya ini tapi Purbaya yang di Solo ya. Yang tadi yang mau jadi Raja next. Keraton Solo ya. Ya. Kita break dulu yuk Detikers. Kita ada one last ride nih bersama dengan penulis favorit sejuta umat. Nah, yang Habis ini nih gak akan pusing-pusing, yang ini lebih ke happy-happy ya. Iya dong, kita mau bersatir ria nanti lewat novel terbarunya Ratih Kumala yang membawakan satu karya terbarunya soal ini ya. Ini kategorinya fabel katanya. Fabel akan membahas kerajaan semut. Kerajaan semut. Penasaran kan? Maksudnya cuma di Detik Sore. Ya cuma. Hore-hore. Alright, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, di depan kita saat ini sudah tersedia dua buku novel fiksi yang satu ini sudah difilmkan dan difilmkan. jadi favorit banyak orang juga sebelum difilmkan. Kayaknya gak ada yang gak tahu deh. Iya, Ya dari kan? Gadis Kretek yang biasa lo Yang- lakukan kan? Betul. Bukan, dah. Kretek abal itu loh. bukan kretek yang ini. Gadis Kretek ya. Kretek ya, sigar. Nah yang satunya, ini yang juga pengen kita bahas hari ini adalah novel terbaru dari seorang Ratih Kumala berjudul Koloni. Koloni. Kita akan berbicara sebuah cerita tentang sebuah kerajaan. Tentang kerajaan. Tapi kali ini kalau tadi kan kita bahas kerajaan di Solo. Iya. Yang ini kerajaan tapi semut. Iya. Ya. Jadi Gua agak nggak- berbeda. I didn't see it coming, Detikers, bahwa dia akan mention kota itu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba cari referensinya seperti apa ya. Ada Mbak Ratih Kumala sini. Please welcome Mbak Ratih Kumala. Halo. Selamat sore. Selamat Welcome to sore. Detik Sore. Selamat sore. Senang sekali akhirnya si gadis kretek mampir ke Detik Sore. Terima kasih sudah mengundang aku ke sini. Dengan senang hati dong. Dengan senang hati benar. Ini membawa dua novel kebanggaan dari Mbak Ratih ya. Satu nih baru terbit kemarin Agustus. Agustus 2025. 2025. Iya. Ini 2000. ya udah Udah dari everybody 2012, knows lah ya. Ini iya. kayaknya udah best, tiap kali gua ke toko buku pasti masuknya kategori bestseller mulu gitu. Amin amin ya. Anyway, Mbak Ratih, apa yang baru dari seorang Ratih Kumala selain menerbitkan novel berjudul Koloni ini? Aku juga nulis film juga, nulis Oh skenario iya. film juga, Sekarang dan belum aktif lama nulis aku. skenario ya? Iya, sebetulnya aku udah lama sih nulis skenario. Oke. Jadi aneh gitu karena tiba-tiba semua orang tahu aku gitu ya. Tadinya yang tahu aku kan cuma produser sama sutradara doang. Iya. Ya adalah beberapa aktor yang tahu aku. Sekarang tiba-tiba orang kenal aku gara-gara Gadis Kretek. Agak-agak culture shock juga gitu kan. Biasanya soalnya aku bener-bener di belakang layar. Kemarin salah satu film aku baru masuk nominasi Festival Film Wartawan 2025 untuk Best Skenario. Tapi sayangnya kalah, cuman lumayan lah ya. Sudah nominasi Lumayan. ya. Iya, nominasi judulnya Sukma. Aku nulis Sukma. nulis film horor, iya. Iya. Berbagai macam genre ya yang ditulis sama Mbak Ratih ya. Betul. Memang karena mau keluar dari comfort zone atau memang karena ya aku mampu menulis semua genre gitu? Karena atau- menurut aku dunia penulisan itu terlalu sempit kalau cuma untuk nulis genre yang itu aja. Dan tingkat kesulitannya kan berbeda-beda kalau Betul. genrenya dan temanya juga berbeda-beda. Berbeda. Iya. Betul. Makanya kalau lihat Gadis Kretek sama Koloni ini kan dua genre yang sangat beda berbeda banget sekali, ya, iya. betul. Asli ini fabel ya kategorinya Fabel, ya. iya. Karena yang dikisahkan adalah sebuah kerajaan semut. Yes. Please kasih tahu kita kenapa tiba-tiba kepikiran buat nulis sebuah kisah tentang kerajaan semut. Apa Jadi- yang pernah terjadi Mbak? Oh, apa yang pernah terjadi? Sebetulnya apa yang pernah
aku kesalkan. Kadang-kadang kita kalau nulis tuh selalu harus ada semacam pemantik gitu. Pemantiknya itu kemarin. Ini aku tulis di tahun 2024. Oke. Oh iya. Yes. Oke. Terus selama tahun 2024 itu aku kesal dengan begitu banyak hal yang berhubungan dengan sosial dan politik. Oke. Terus aku pikir kayaknya kekesalan ini lebih baik aku ubah menjadi sebuah karya yang kreatif gitu. Akhirnya aku desainlah satu novel. Awalnya judulnya bukan koloni, karakternya juga bukan semut, tapi kemudian di tengah-tengah ada proses kreatif yang terjadi dan aku nggak happy. Akhirnya aku mengubah semuanya. Terus aku pikir bentuk yang paling pas adalah fable justru. Dan aku memilih semut. Gara-garanya, jadi dulu aku juga kerja di gedung ini juga. Oke. Terus kalau kerja itu sampai malam gitu ya. Terus kita di lantai 7 kita bisa ngelihat ke bawah orang-orang kayak semut gitu. Orang-orang baru pulang kerja inspirasi dari situ. Pada antri gitu kan, kayaknya bubaran pabrik ya. Bubaran pabrik exactly gitu. Jadi kayaknya karakter semut adalah karakter yang paling pas menggambarkan manusia. Tapi langsung kepikirannya semut waktu itu atau ada beberapa opsi binatang lain sebenarnya yang berkoloni? Anehnya waktu itu yang kepikiran langsung semut. Iya. Oke. Walaupun memang sebelumnya tadinya bukan fabel ya. Tadinya bukan fabel, tadinya karakternya manusia biasa gitu. Cuman kalau secara alur, plot, konflik segala macam itu masih ada, tapi semuanya harus aku bongkar karena kemudian aku mengubah universe-nya kan. Universe-nya jadi dari universe manusia menjadi universe di sarang semut ya. Tentu saja semua harus berubah gitu. Jadi berubah banget. Berarti ini malah sebenarnya mungkin yang paling susah dalam pembuatan buku koloni ini malah perubahannya, Mbak? Perubahannya, risetnya. Karena aku nggak tahu apa-apa soal semut kan. Betul. Tapi terus saat itu cuma tahu mau jadi semut, tapi pada akhirnya ketika bangun ceritanya riset dulu soal jadi harus semut mempelajari ini. Harus riset dulu segala macam dan ternyata risetnya lumayan menyenangkan gitu ya. Apa fakta-fakta yang baru diketahui ketika melakukan riset itu, Mbak? Bahwa semut itu yang bekerja, yang memimpin, dan yang menjalankan koloni itu adalah betina. Betul. Dan jantan, mohon maaf. Jantan hanya kawin habis itu mati. Iya, benar. Itu menurut aku emes gitu loh. Jadi nggak ada kalau misalnya orang menyebut, kalau misalnya kita nonton Anne Bully atau segala-gala film animasi yang tentang semut gitu kan, kan ada jantan dan betinanya. Kadang-kadang mereka jatuh cinta atau apalah gitu ya, film dari Pixar atau Disney. Itu salah ternyata gitu. Penggambarannya semuanya kurang tuh betina. Tepat, ya. Ini ya apa namanya propagandanya Amerika ya. Akal-akalan barat ya. Akal-akalan barat ya. Antek-antek asing. Anyway, tapi menarik ketika tadi juga sempat riset dikit soal semut ini bahwa dia berkoloni dan dipimpin sama seorang seekor betina gitu. Dan juga pekerja-pekerjanya juga betina-betina kan. Pekerja-pekerjanya betina, terus prajuritnya betina, semuanya betina. Jantannya nggak ada guna, cuma buat jantannya untuk bereproduksi doang. Bereproduksi jantannya. Adalah gunanya. Kalau jantannya tidak melakukan reproduksi dengan lagi. Betina juga nggak ada ya. akan hidup ininya, koloninya. Tapi pada akhirnya ceritanya tuh dibikin relasi ke apa yang jadi kegelisahan Mbak Rati saat itu. Gimana Mbak proses kreatifnya untuk bisa mencocokkan karakter-karakter ini jadi sebuah refleksi lah. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya waktu awal desain ini tuh pengennya tuh nulis historical fiction. Historical fiction berdasarkan kejadian sosial politik yang terjadi di tahun 2024. Kan kita udah begitu banyak gejolak di situ dan kayaknya sosial media kita ribut banget gitu ya. Terus ketika itu aku tulis kemudian kok kayaknya aku penuh dengan kemarahan gitu karena aku ingin mengkritik pemerintah, ingin mengkritik tatanan struktur sosial kita gitu. Nggak happy, aku nggak happy gitu dengan hasilnya. Makanya kemudian tapi cerita ini tuh kadang-kadang sebagai seorang penulis tuh ada cerita yang dia akan terus berbicara kepadamu dan dia pengen untuk tolong ceritakan aku dong, tolong ceritakan aku. Nah, koloni itu jenisnya seperti itu. Jadi dia jenis cerita yang pengen diceritakan gitu ya. Mungkin juga karena aku penuh dengan kegelisahan. Oke, aku akan menceritakan tapi sepertinya aku harus mengurangi kemarahanku. Terus aku akhirnya mengubah menjadi semut gitu.
Dan ternyata aku menyukai menulis fable. Ini kan fable. Ini karya pertama berarti ya? Fable pertama aku bener-bener yang aku belum pernah nulis karakter dengan dunia binatang gitu, sebelumnya gitu. Juga karena aku tuh dulu seneng dari dulu sampai sekarang sebenarnya aku suka banget sama Animal Farm-nya George Orwell. Gitu. Terus tapi kan kalau George Orwell itu kan di peternakan dan aku pengen ini semut gitu. Hanya karena itu. Lebih sulit mana? Nulis fiksi fabel atau fiksi manusia? Dua-duanya punya kesulitan yang berbeda-beda. Makanya aku tuh suka nulis genre yang berbeda-beda juga gitu. Tapi memang kemudian yang menjadi tantangan di Koloni adalah aku tuh tidak mau karakternya semut tapi kemudian dia berperilaku sebagai manusia. Aku pengen dia tetap menjadi semut. Cuman kemudian aku menggunakan my creative freedom untuk memasukkan emosi ke dalam karakter-karakter yang itu risetnya dalam banget pasti ya sampai harus tahu psikologisnya semut kayak gimana. Apakah semut juga ingin sampai mengubah aturan supaya dia bisa naik tahta gitu misalnya? Ada yang seperti itu juga karena di dalam satu, jadi ceritanya koloni itu kan di dalam satu koloni, di dalam satu sarang semut dia bisa menjadi yang namanya mega koloni, bisa menjadi besar. Ketika dia menjadi besar dia memiliki beberapa ekor ratu dan beberapa ekor ratu ini mereka akan bersaing mencari suara-suara bawahannya, please dukung aku gitu. Dan ada proses demokrasi juga di sana. Ada kampanye dan itu beneran ada. Serius? Hasil riset aku tuh menunjukkan ke situ. Ini kan Mbak Rati udah riset soal semut ya. Jadi mereka tuh saling bertegur sapa ketika saling bercrossing gitu tuh apa tujuannya? Macam-macam. Jadi mereka berkomunikasi. Kalau kayak salaman gitu kan ya. Sebetulnya mereka saling membawi feromon. Jadi setiap semut itu bisa mengeluarkan feromon dan mereka bisa saling tahu bahwa kamu adalah teman aku maka aku harus mengikuti jejak kamu untuk mengambil makanan terus kembali lagi ke sarang. Nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah dia mencium feromon yang berbeda, mungkin ada kumbang atau apapun gitu, dia akan tahu bahwa itu musuhnya dan mereka akan alert terus mereka akan panggil prajurit, semut prajurit tolong ini nih. Serang ini protect our nest gitu. Maka dari itu kali ya mereka kan selalu berjalan bersama-sama betul. Kan. Mereka saling mengikuti feromon satu sama lain. Begitu. Dan kuat termasuk dia walaupun kecil dan secara bentuk tubuhnya tuh rasa ringkih gitu tapi dia termasuk hewan paling kuat ya. Salah satu hewan paling kuat yang mereka bisa mengangkat beban 50 kali lebih berat dari bebannya sendiri ya. Mbak aku penasaran deh, di buku Koloni ini menceritakan satu jenis semut saja atau lebih banyak lagi dari itu karena mungkin ternyata Mbak Rati juga risetnya banyak jenis semut atau bagaimana? Karena risetnya itu banyak, tadinya tuh aku sempat mikir apakah aku akan mengamprokin dua jenis semut yang berbeda gitu, tapi ternyata jadi terlalu meluas kemana-mana. Akhirnya aku bikin satu jenis semut aja yaitu semut api, semut merah yang sering kita bilang semut api nih semut merah yang gigitannya tuh bisa lama banget. Iya benar, yang bisa sampai bentol itu. Nah itu cuman memang kemudian aku menceritakan di satu sarang itu. Kalau misalnya aku harus menceritakan jenis semut yang berbeda itu kayaknya mereka isinya mungkin perang deh ya. Udah bukan bermasalahan politik lagi. Iya. Politik tapi lebih perang gitu ya. Civil war jadi. Civil war betul. Dan menarik loh ketika baca sinopsisnya di belakang nih di dunia semut yang super sibuk dan penuh strata, kasta gitu ya Mbak ya. Betul. Tujuan perkawinan cuma satu, mempertahankan kelangsungan koloni. 2 ekor semut ratu, Ratu Gegana dan Ratu Darojak bersaing jadi alfa. Yang tua menolak turun, yang muda memperebutkan kuasa. Pertempuran dua kubu ini tak terelakkan mengguncang koloni hingga ke akar-akarnya. Jadi it's a war berarti ya di sini ya. It's a war antara di dalam satu koloni antar ratu. Karena tadi yang Mbak Rati bilang kan, kalau mega koloni itu dia ada beberapa ratu kan yang minta suara gitu. Sama kan? Merasa ada ini gak? Silakan ada relate menerka-nerka sendiri ya. Kayak pernah dengar cerita kayak gini. Ada ternyata ada black campaign gak Mbak mungkin di koloni semut ini? Bener. Ada? Itu bener banget ada black campaign-nya. Ada ternyata. Seseru itu. Mereka kehidupan juga. Mereka. Iya itu tadi berdemokrasi tadi itu ternyata ada ya. Bener.
Oh ya ampun. Nah kalau tadi kan sebenarnya Mbak Rati udah ceritain kalau ini jadi salah satu fable pertama yang ya cukup penuh tantangan lah gitu. Tapi kalau hal yang Mbak Rati paling suka ketika membuat ini selain risetnya ya, apa gitu? Mungkin ada beberapa part yang boleh di-spill dikit aja. Ada satu karakter semut tua di sini yang dia tadinya juga seekor semut ratu, kemudian digulingkan oleh anaknya sendiri. Dan aku menceritakan tentang masa mudanya dia. Nama karakternya itu Mak Momong. Jadi ini ceritanya adalah seekor bekas ratu semut yang dia masih berusaha untuk gaining her power. Tapi dia tahu bahwa dia sudah tua dan aku menceritakan bagaimana masa mudanya dia. Aku tuh suka banget karena masa mudanya dia itu penuh dengan petualangan gitu. Di bab itu aku bisa menceritakan bagaimana semut itu bisa survive dari banjir, dari burung yang mau makan mereka, dari terenggiling, macam-macam. Dan itu ini kayak petualangan banget ya aku nulis bab ini. Ini seru banget sih. Kayaknya risetnya sampai ke laboratorium apa gitu Mbak atau gimana? Risetnya adalah menurut aku koloni ini riset yang sangat menyenangkan. Tadinya aku pikirkan kayaknya aku harus apa ya gitu. Karena waktu aku nulis Gadis Kretek, aku tuh bener-bener harus spend my time and money pergi ke daerah-daerah kecil untuk cari kretek dan pengen tahu tentang kretek itu seperti apa. Tapi ternyata ketika aku riset soal koloni, itu komunitas penggemar semut ada di YouTube. Oh, banyak banget. Namanya apa? N Canada, N Farm. Bener-bener orang tuh punya farm semut. Iya, dan mereka dengan niat itu nyeritain hari ini si semut ini lagi ngapain, hari ini si semut ini. Dan seru banget. Aku tuh bisa, kamu harus buka di handphonemu sekarang di sini kan? Iya, apa? Ngomong semut nanti kamu akan nyambung. Langsung dibuka nih, langsung dicek nih. Gue merinding sendiri jadinya pas bicarain semut. Tapi aku merasa amazed loh, semenjak aku riset semut itu jadi kayak gila, keren banget ya makhluk ini gitu. Tapi nyeritain juga sisi positif si semut ini nggak di sini? Kayak kan dia kerap kali juga diumpamakan sebagai sosok hewan yang punya hal-hal baik gitu, termasuk bagaimana mereka bergotong royong. Mereka tuh disiplin dan rajin. Disiplin, rajin, setia kawan, setia pada koloni. Jadi aku memang selalu bikin, ada salah satu adegan yang aku bikin setiap kali seekor semut itu mati, mereka akan sama-sama melakukan semacam upacara penghormatan terakhir. Dan semut-semut di sini aku bikin bahwa mereka tuh percaya dengan reinkarnasi. Jadi mereka berharap temannya yang mati ini, saudaranya mati lagi, akan lahir lagi di koloni ini. Gitu. Tanpa melalui proses kawin dan juga tanpa harus digencet dulu sama jari kita. Mereka matinya karena apa sih? Mereka mati secara natural ya. Nah, anehnya kalau semut pekerja tergantung ukurannya ya. Semakin besar ukuran semut, mereka akan umurnya semakin panjang. Tapi yang paling panjang adalah semut ratu. Semut ratu itu bisa umurnya sampai 20-25 tahun. Sementara semut pekerjanya itu 3 bulan sampai 1 tahun. Mereka akan mati secara karena disuruh kerja. Capek ya. Capek. Kan biasanya juga gitu kan. Ya. Kalau yang jabatannya tinggi-tinggi tuh long last gitu biasanya. Bisa. Tapi aku jadi penasaran Mbak, bahkan di sini berarti Mbak Rati ini menaruh banyak cerita-cerita yang mungkin kita nggak tahu tentang semut, berarti juga kita jadi bisa tahu informasi di sini. Beberapa pembaca aku kemudian mereka jadi simpati dan lebih empati terhadap semut. Dan mereka bilang, aku jadi kasihan deh kalau misalnya ada semut, ada makanan terus ada semut, jadi mereka akan membiarkannya aja. Gitu. Oh gitu. Tapi ada informasi tentang ini nggak Mbak? Kayak semut itu kan kadang dia ada waktu-waktu tertentu akan melewati jalur tertentu selama beberapa hari terus nanti hilang. Itu tuh sedang ngapain gitu? Biasanya cari makan. Biasanya cari makan, terus nanti kalau misalnya mereka kan akan mencium aroma makanan itu ya. Mereka akan ngambil, terus udah gitu nanti kalau udah habis, udah mereka nggak akan lewat situ lagi karena makanannya tuh udah habis gitu, atau mereka lagi istirahat jadi makanannya masih nyisa nih gitu kan,
mereka juga ada waktu istirahatnya. istirahatnya. Iya. Terus Wah, ini menarik besoknya banget baru mereka akan ini lagi. Mbak Ratih, apakah kamu sudah siap menerima julukan baru yang akan disematkan dari para pembacamu? Dari yang sebelumnya gadis kretek, mungkin jadi ibu semut atau ibu ratu? Karena beliau tahu banget jadinya semut kan, jadi kayak soalnya menarik. jadi kita kayak ngobrol sama saintis gitu Iya. soal peneliti semut yang Jadi bukan sudah kayak lagi bedah bertahun-tahun. buku ya sebenarnya. Bener. Tapi menarik sih ketika proses kreatif itu bertemu tadi, kemudian menjadi sebuah narasi yang juga sekaligus ini ya satir ya, Iya, kisah satir betul, juga ya betul. pada akhirnya ya. Satir banget. Satir banget ya. Ya sebenarnya Satu konflik deh yang boleh di-share, ada nggak yang boleh di-share yang ada di dalam buku yang ini? ada di buku ini ya. Sebenarnya kan jelas nih kalau pertengkaran antar ratu itu mereka bisa sampai anak-anaknya pun mereka akan menyabotase telur keturunannya. Oh iya. Iya, seperti itu. Cuman gini, koloni ini menurut aku dan setelah beberapa bulan buku ini terbit gitu, ternyata pembacaku itu terbagi menjadi dua. Yang satu pembaca yang memang aku merasa didongengin, ini dongeng tentang binatang gitu. Ini adalah buku tentang hewan, tentang serangga gitu. Yeah. Itu boleh banget gitu dan memang tujuanku menulis pertama adalah aku menghibur pembaca gitu. Tapi ada juga pembaca yang kritis kemudian mereka yang overthinking akan overthinking terus mereka akan cocok logi gitu, ini kemana-mana ini mirip sama ini mirip sama ini nih gitu ya. Itu juga boleh juga gitu. Itu kan tergantung pembaca aja. Bebas-bebas aja gitu. Bebas ya, interpretasi namanya juga karya seni begitu ya. Tapi kalau misalnya karya ini Mbak dengan karya-karya yang lain gitu ya, perbedaannya selain memang karena jenisnya gitu yang berbeda, apalagi yang akhirnya mungkin memutuskan berarti nanti kayaknya next gue akan mencoba bikin fabel-fabel yang lain nih gitu. Apa yang membedakan ini? Kalau yang sekarang aku sih merasa tidak ada panggilan untuk menulis fabel lagi gitu ya. Mungkin aku akan mencoba genre yang berbeda lagi gitu. Apa yang pengen dicoba? Aku pengen nulis horor. Skenario kan udah. Iya, tapi kan itu Beda skenario ya, beda rasanya. gitu. Jadi aku tuh pengen nulis Fiksi novel, juga nih ya, Fiksi. novel ya. Cuman kalau untuk buku aku yang selanjutnya kebetulan bukan fiksi. Jadi di tahun 2026 nanti aku lagi menyelesaikan satu buku judulnya Di Sini Drama Dimulai. Di Sini Drama Dimulai itu adalah buku tentang penulisan dari penulisan prosa sama penulisan skenario, penulisan adaptasi. Kan soalnya gara-gara Gadis Kretek aku adaptasi menjadi film gitu. Banyak banget orang yang tanya gimana sih caranya karena itu juga ilmu yang sangat berbeda dan aku pikir karena aku udah kebanyakan ngasih workshop. Aku pikir bagus juga kalau aku share ke pembaca. Berarti memang Mbak Rati ini senang banget dengan semua genre ya. Jadi dari satu tahun ke tahun yang lain langsung berbeda sekali ya. Biar nggak itu aja. Dengar-dengar beliau juga mau bikin lagu katanya Mbak ya. Nyanyi mungkin. Nulis lagu juga ya? Nulis lagu juga enggak? Semut-semut kecil. Semut kecil. Tapi dibikin metal genrenya. Mbak berarti tahun depan ada satu buku tapi non fiksi yang sudah masuk dalam pipeline. Kalau untuk fiksi next kapan lagi kita bisa? Kayaknya insya Allah 2027 ya. Satu-satu deh. Kayaknya aku tuh tenaganya. Udah dalam pengerjaan tapi? Udah ada baru desain temanya? awal, baru outline gitu, baru semacam kayak kerangka karangan, tapi belum mulai untuk ditulis dan biasanya itu masih butuh waktu untuk berpikir. Biasanya aku baru bisa berpikir bener-bener oke, ini mau aku apain setelah bukuku yang next pipeline-nya itu selesai dulu, baru aku bisa iya. Nah dari semua banyak buku Mbak Ratih yang bagus-bagus, mungkin juga punya referensi pribadi lah yang juga bikin Mbak Ratih jadi mau nulis, jadi senang nulis. Boleh nggak Mbak kasih tahu Detikers kira-kira buku apa yang bisa jadi referensi juga atau rekomendasi lah. Oke. Aku selalu bilang di tahun ini, tahun 2025 itu ada 3 buku yang baru menang Katulistiwa Award. Itu ada bukunya Sislia Odai judulnya Duri dan Kutuk, kemudian ada bukunya SH Tegar Putra itu kumpulan puisi judulnya Hantu Padang. Kemudian ada satu lagi buku Sasti Gotama judulnya Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Kurasa kalau misalnya teman-teman suka sama buku fiksi dan mau milih nih mau baca buku puisi atau kumpulan cerpen atau buku kumpulan novel, itu 3 itu
recommended ya. Nah, itu top 3 dari Mbak Kalau Ratih. dari semua karya novel fiksinya Mbak Mbak Ratih, mana yang punya kedekatan emosional paling kuat buat Yang Mbak Gadis Ratih? Kretek. Oh, Gadis Kretek ya. Gadis Kretek punya kedekatan emosional paling kuat gitu. Karena itu risetnya paling paling mati-matian itu ya. dan dulu kakekku tuh juga seorang pengusaha kretek Oh iya. gitu. Jadi nih ganti nih abis ngomongin semut, Boleh, ngomongin tetangga boleh, kita boleh. ya. Nah itu aku jadi tahu banyak soal kakekku dan tahu banyak soal kretek gara-gara Gadis Kretek itu. Padahal aku tidak pernah kenal sama kakekku. Waktu itu berapa lama ya Mbak risetnya Gadis Kretek ini? Gadis Kretek itu termasuk lama. Ini hampir 4 tahun aku tulis. Lama juga. Karena waktu itu aku juga sambil kerja, ya Oh, kan, iya, iya. kerja di gedung yang ini. Iya, Terus betul. udah gitu, Nulis juga. Terus udah gitu, aku nggak punya banyak duit, nggak punya banyak waktu. Jadi biasanya kalau aku habis gajian, Iya. terus aku akan ambil cuti gitu Iya, di iya. hari Jumat atau di hari Senin. Kemudian aku akan pergi untuk riset. Emang kebiasaan orang yang nggak punya banyak duit itu gitu ya. Mepet, Mepet. pepet Tapi gitu Mbak, ya. dari semua karya-karya ini, Mbak Ratih ini sebenarnya adalah penulis yang selalu menyangkut pautkan perihal pribadi di karya-karyanya, atau memang benar-benar ya bebas aja dapat dari orang, atau mungkin Kritik memang ya sosial mungkin. sosial atau gimana? Aku rasa selalu ada bagian kecil dari diriku yang aku masukkan ke semua karya-karyaku ya. Setidaknya aku titipin ke karakter deh gitu. Selalu ada ini hal yang mau aku sampaikan gitu. Kalau di Gadis Kretek jadi karakter yang mana? Kalau di Koloni jadi karakter yang mana? Di Gadis Kretek itu aku lebas. Kalau di Koloni kayaknya aku udah rojak. Bukan ngomong tadi. Kita harus baca guys. Jadi makin biar penasaran. tahu apa itu Darojak ngomong tadi ya. Iya. Ini udah bisa didapatkan di toko-toko buku kesayangan Gramedia. kamu ya. Gramedia juga termasuk. Nanti bisa didapatkan semuanya dengan judul Koloni. Jadi Koloni kalau ya, Koloni, memang just Koloni. penasaran ya membahas tentang semut dan juga keresahannya Mbak Ratih ini ada di Koloni ini. Koloni ya. Kalau misalnya yang difilmkan ini berarti Harusnya selain Tabula Rasa dan Gadis Kretek Cuman itu aja. baru 2 ya. Mungkin nggak Mbak kalau ini di film? Animasi. 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 Iya, animasi. Itu teater Mau. musikal. rencananya. Agak susah karena mahal pasti. Iya. Karena ini pasti sangat rumit di dalamnya ya kisahnya Yes, ya. betul, Dan betul. termasuk latar belakang tempatnya juga pasti Iya. macam-macam nih. Riset lagi nanti jadinya. Riset lagi. Selalu ya, selalu. Tentang iya. semut Atau udah ada lagi. yang on the way ditaksir untuk difilmkan? Belum. Belum bisa di-share. Belum bisa di-share. Nanti kita Oke. tunggu saja lah ya karya-karya selanjutnya. 2026 juga sudah akan ada ya karya barunya. 2027 juga. Pokoknya seterusnya deh Mbak Ratih Kumala ini. Benar, ini lagi sibuk nulis skenario film juga masih ya, terus-terus ya. masih Yang terakhir apa yang ditulis Mbak? Skenario film apa? Aku belum boleh share kalau Oh. untuk yang paling baru. Mohon maaf. Yang kemarin setelah Sukma yang terakhir yang bisa Sukma yang di-share. terakhir, terus udah gitu yang baru lagi ada yang lagi aku tulis tapi belum boleh di-share. Oke, siap. Kita nantikan gebrakan dari Ratih Kumala untuk karya-karya selanjutnya yang pasti Koloni sudah bisa didapatkan di toko buku Yes. kesayanganmu Detikers. Dan semoga jadi bestseller juga ya. Iya dong. Seperti karya-karya Amin. sebelumnya. karya-karya sebelumnya, tentu saja. Terima kasih Mbak Ratih. Terima kasih banyak Mbak Ratih. Sukses Terima terus kasih. loh. Semangat menulisnya ya. Dan Iya. ditunggu juga karya selanjutnya kan adalah salah satu edukasi untuk belajar menulis juga ya. Dan nggak lengkap rasanya kalau Mbak Ratih nggak memberikan nasihat atau tips kali ya. Jangan ke kita gimana supaya bisa konsisten dalam menulis Iya. yang bagus. Apalagi kan sekarang media sosial, gadget tuh udah Iya. semua digunakan oleh Ini anak-anak AI lagi muda. ada Iya. sekarang. Gimana Mbak biar tetap mau menulis nih? Yang pertama kamu harus bikin outline menurut aku atau kerangka karangan. Jadi kamu tuh tahu cerita kamu dari awal sampai akhir mau dibawa kemana. Oke, jadi udah tahu bahwa Jadi udah tahu karena ini itu visinya kemana banyak ya? banget yang jadi problem ketika kita nulis terus kita nggak tahu mau nerusin apa itu karena kamu tidak punya outline atau kerangka karangan. Itu Sepakat. yang paling penting. itu fondasi itu Itu ya. fondasi. Supaya tahu ini cerita mau dibawa kemana sebenarnya. betul. Nggak muter-muter doang ya. Oke, Mbak Ratih ada satu tugas tambahan. Kalau misalnya kita nanti bilang detik sore, Mbak Ratih boleh jawab dengan bilang
Gak cuma hore-hore. Oke. Oke, kita tutup segmen ini Detikers. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Waktunya kita pamit. Jangan lupa besok kita akan hadir lagi setiap Senin sampai Jumat. Tuh, dan terima kasih juga untuk Mbak Rati Terima kasih. sudah ngajak ngobrol tentang koloni. Sukses selalu. Dan nanti kita ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore. Semut, pucuk.